Pemilik bisnis akan selalu memastikan karyawan dan bisnisnya tetap produktif. Namun, banyak sekali aspek yang harus dikontrol untuk memenuhi itu. Barantum, aplikasi CRM Omnichannel hadir sebagai solusi untuk optimalkan operasional bisnis Anda. Mulai dari data pelanggan, penjualan, panggilan, percakapan, dan pencapaian karyawan beserta laporannya. Dengan Barantum, pemilik bisnis akan selalu terupdate dengan kondisi bisnis secara real-time dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Optimalkan performa penjualan dan layanan bisnis Anda melalui software CRM yang terintegrasi dengan banyak channel komunikasi serta tingkatkan kinerja karyawan bersama Barantum. Masa depan customer service adalah percakapan yang manusiawi. Tangani semua skenario dengan berbagai fitur dan integrasi di satu platform omnichannel berbasis cloud yang dapat diakses di mana saja. Barantum Omnichannel CRM dan call center akan membantu Anda dalam memantau performance dan meningkatkan produktivitas agen customer service perusahaan Anda dengan berbagai fitur. Layani pelanggan dari berbagai saluran komunikasi cukup di satu layar untuk memastikan agen selalu fokus. Chat, email, panggilan, dan sosial media. Memusatkan data pelanggan. Agen akan memiliki seluruh data yang berkaitan dengan pelanggan untuk mengetahui siapa yang mereka hadapi dan bagaimana riwayat mereka di masa lalu. Ini dapat mempersingkat pelayanan dan meningkatkan produktivitas agen. Otomatiskan penjualan dan layanan pelanggan dengan tiket atau deals yang dibuat saat percakapan dimulai. Pantau progres tiket dalam satu pipeline secara real-time ketika agen bekerja. Pantau dan review kinerja tiap agen dengan dashboard analitik secara real-time. Sesuaikan desain form dan alur kerja sesuai kebutuhan bisnis Anda. Tunggu apa lagi? Yuk mulai maksimalkan produktivitas support dan servis bisnis Anda bersama Barantum. Dapatkan gratis masa percobaan sekarang. Mungkin Anda sebagai leader merasa kesulitan memantau performa dan target tim telesales secara real-time. Apalagi di masa pandemi ini yang mengharuskan tim bekerja dari rumah. Barantum Omnichannel CRM dan call center berbasis cloud akan membantu tim Anda bekerja dari rumah atau kantor dengan mudah dalam memantau dan meningkatkan produktivitas tim dengan berbagai fitur, mulai dari melakukan panggilan langsung kepada pelanggan dari aplikasi Barantum CRM yang terintegrasi call center, persingkat penawaran dan pelayanan secara personal dengan akses seluruh data yang berkaitan dengan pelanggan untuk mengetahui siapa yang sedang dihadapi dan bagaimana riwayat mereka di masa lalu dalam satu sistem terpusat. Tugaskan aktivitas kepada tiap staf secara real-time dan ketahui data prospek yang harus segera di-follow up. Review update progres penjualan tiap staf dalam satu halaman pipeline secara langsung ketika staf bekerja. Lakukan panggilan massal kepada seluruh pelanggan dengan fitur campaign call secara instan. Pantau laporan performance setiap staf tentang target penjualan, target harian mulai berapa lama panggilan terjadi, rata-rata waktu respon hingga rekaman panggilan yang dilakukan, dan widget laporan lainnya. Integrasi dengan banyak saluran bisnis penting lainnya, seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan pesan sosial media lainnya dalam satu interface. Tunggu apa lagi? Yuk mulai maksimalkan produktivitas penjualan bisnis Anda bersama Barantum. Dapatkan gratis 7 hari masa percobaan sekarang. Halo semua, perkenalkan, aku Arya. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang WhatsApp Business API. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu mendapatkan info menarik lainnya dari channel Barantum Indonesia. Kemudahan interaksi antara customer dan perusahaan menjadi hal yang sangat penting, di mana customer bisa langsung menghubungi perusahaan setiap kali mengalami kendala atau ingin mengajukan pertanyaan. Di Indonesia, pengguna WhatsApp telah mencapai 143 juta jiwa. Hal ini setara dengan 83% dari seluruh pengguna internet. Seiring dengan melonjaknya penggunaan WhatsApp, banyak pelaku bisnis mulai memanfaatkan fitur WhatsApp untuk proses penjualan bisnis mereka. Kondisi ini mengharuskan perusahaan menambah nomor WhatsApp untuk setiap agen guna meningkatkan pelayanannya. Namun, solusi ini kurang efektif dan efisien, karena perusahaan akan sulit memantau kualitas percakapan pelayanan tiap agen di tiap nomor berbeda. Nah, di sini WhatsApp Business API hadir sebagai solusi di mana Anda hanya membutuhkan satu nomor WhatsApp dan akan bisa diakses oleh banyak agen. Barantum mendukung kinerja tim customer service dan tim sales dalam berbagai fitur. Antara lain, yang pertama, integrasi chat. Bukan hanya WhatsApp, integrasikan berbagai saluran komunikasi ke dalam satu halaman sistem Barantum. Yang kedua, alokasikan tugas.
Fitur ini membantu bisnis membagi seluruh pesan masuk ke semua agen yang tersedia. Tidak perlu khawatir pembagian tugas yang tidak merata. Yang ketiga, template pesan. Dengan template pesan, Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaan pelanggan yang serupa. Sales script atau autoresponder. Berikan jawaban otomatis pada pelanggan sesuai dengan jam kerja perusahaan. Jawaban otomatis ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Laporan analitik. Fitur analitik akan membantu Anda mendapatkan insight harian tentang konsumen dan performa seluruh agen customer service dengan data yang akurat dan real time. Terintegrasi Baratum Sales CRM. Anda juga dapat melacak status penanganan masalah pada perusahaan Anda melalui modul tiket dan Anda dapat melacak status ordernya melalui modul DIPS. Tetap responsif melayani pelanggan melalui mobile apps. Kini agent customer service bisa tetap merespon konsumen kapan saja dan di mana saja dengan hadirnya mobile Baratum CRM. Yuk, tunggu apa lagi? Segera daftarkan bisnis Anda untuk menggunakan Baratum Chat, WhatsApp, Business API. Mungkin mendapatkan centang hijau WhatsApp kini menjadi kebutuhan dan primadona bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan kredibilitas bisnis sehingga pelanggan dapat percaya bahwa akun WhatsApp kamu benar adanya, bukan penipuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun perlu diperhatikan bahwa centang hijau ini hanya bisa didapatkan oleh entitas bisnis atau brand yang memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan yang ditentukan Facebook. Pertama, pastikan akun WhatsApp yang kamu miliki adalah akun bisnis dan kamu diwajibkan memiliki website bisnis dan surat legal bisnis seperti PT, CV, atau yayasan. Ingat ya, centang hijau ini bukan untuk akun personal atau pribadi, melainkan untuk akun bisnis. Kedua, autentik. Akun bisnis yang kamu daftarkan merupakan akun asli yang terpercaya yang mewakili entitas bisnis atau merek bisnis kamu. Ketiga, pastikan akun WhatsApp dan Facebook bisnis kamu telah terverifikasi. Keempat, merek atau entitas bisnis kamu harus populer dalam arti bisnis kamu dikenal banyak orang dan sering dicari banyak orang. Untuk hal ini, kamu harus mulai menaikkan traffic, SEO, dan SRP website dengan memperbanyak artikel dan publikasi di media online seperti sosial media atau situs berita. Maka dengan begitu dapat diasumsikan bisnis kamu telah dikenal oleh banyak masyarakat. Atau mulailah rutin melakukan blast WhatsApp kepada pelanggan, maka pihak WhatsApp akan menilai akun bisnis kamu aktif sehingga bisnis kamu akan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan kelima, pastiin bisnis kamu bukan salah satu jenis bisnis yang dilarang pihak WhatsApp. Selain itu, kamu juga harus menyiapkan dokumen-dokumen legal bisnis kamu, mulai dari surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, tagihan air, tagihan listrik, dan rekening koran. Gimana, bisnis kamu udah memenuhi semua syarat dan kriteria belum untuk dapatkan centang hijau itu? Oh iya, terakhir, perlu digarisbawahi, untuk wewenang pemberian centang hijau berada sepenuhnya pada pihak WhatsApp di bawah Facebook ya. Daftar sekarang di mitra resmi dari WhatsApp Business API, seperti Baratum sekarang. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih ya sudah menunggu acara ini. Nah, sambil menunggu nih partisipan-partisipan yang lainnya, gimana nih Pak untuk persiapan webinar ini? Apakah kita masih nunggu sekitar 1 menit lagi nih ya Pak Robert ya Pak? Ya, benar. Kita tunggu aja dulu. Ya. Kasih kesempatan buat pada join. Jadi kita mulai pas di jam 2 aja. Oh ya, mulai dari jam 2 aja ya. Untuk yang sudah bergabung nih, boleh tolong menyalakan videonya nih Pak, Bu? Iya, biar kita semua pada ngeliat nih. Tuh, pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng Bapak Ibu semua di sini siang hari ya. Nah, ini sambil nunggu nih aku kayaknya spoiler dikit nih. Untuk penanya yang aktif bakal ada reward. Rewardnya tuh khusus banget. Rewardnya apa nih? Kita tunggu dulu ya partisipan-partisipan yang lainnya. Nah, jadi tuh nanti Bapak Ibu bisa nih bertanya apa saja seputar WhatsApp API dan centang hijau di saat diskusi ataupun di saat materi tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu menyalakan video dan audionya untuk bertanya. Nah, jika memang
ada beberapa pertanyaan dalam satu sesi atau satu waktu dalam diskusi tersebut, nanti bergiliran ya Pak Bu ya. Jadi mohon maaf jika nanti ada beberapa orang yang bertanya secara langsung, ada untuk orang-orang yang beberapa itu hanya satu dulu nih yang di audionya di online-in. Ya Pak Bu ya. Untuk yang lainnya mungkin bisa menyalakan videonya nih Pak Bu. Untuk biar bersama-sama kita lihat peserta-pesertanya seperti apa nih, pada keren-keren. Iya. Ditunggu dulu ya sebentar, Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Untuk yang peserta yang belum nih, background-nya tolong dipasang ya Pak Bu. Nah, baik. Kita mulai langsung aja ya. Pak Robert gimana Pak Robert? Kita mulai langsung saja ya Pak. Siap, udah siap nih. Kita Oke. mulai aja, udah ramai juga. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya selamat siang nih Bapak Ibu. Terima kasih banget udah join dan bergabung di webinar hari ini, udah menyempatkan waktunya juga. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Herliana selaku moderator di webinar hari ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Nah, saya juga didampingi oleh Pak Robert selaku pemateri webinar yang akan membicarakan dan menjelaskan tentang WhatsApp APA dan centang hijau. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah pernah atau sering mendengar WhatsApp API atau centang hijau itu apa sih, tapi belum tahu secara detail bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana fungsinya. Nah, pas banget nih di webinar kali ini, Pak Robert akan menjelaskan secara detail, secara komplit, paket komplit pokoknya, bagaimana cara dan syarat mendapatkan centang hijau dan WhatsApp Business API ini. Nah, Pak Robert ini merupakan Business Development Director Barantum yang sudah menjabat selama 4 tahun. Dan beliau juga sudah bekerja di Barantum dari sejak Barantum ini didirikan. Ia sudah memiliki pengalaman belasan tahun di bidang bisnis. Nah, dia juga pernah menjabat menjadi CEO dan co-founder dari Prime System pada tahun 2015 sampai 2018 dan juga menjadi CEO dan co-founder di rumahku.com pada 2010 sampai 2018. Nah, tidak hanya itu nih teman-teman sekalian, ia juga pernah meraih berbagai penghargaan yang diantaranya penghargaan mencapai target penjualan dari tahun 2007, 2008, 2019, 2020, dan 2021 di Barantum dengan double revenue di tiap tahunnya. Nah, tidak hanya itu juga, penghargaan yang ia raih saat memimpin di rumahku.com meraih penghargaan Indonesia Property and Bank Award pada tahun 2015. Dan saat ia memimpin Prime System, bisnisnya meraih posisi ketiga dalam kompetensi Mandiri Fanspire di 2016. Nah, saya yakin peserta di sini, Bapak Ibu di sini sekalian pun memiliki pengalaman yang tidak kalah jauh luar biasanya ya Pak, Bu ya. Apalagi untuk meningkatkan bisnisnya ini semangatnya luar biasa banget untuk berinisiatif nih bagaimana sih WhatsApp API dan centang hijau dan pengaruhnya bagi bisnis. Nah,
dalam webinar ini tuh eh, kita nggak hanya mendapatkan materi saja nih. Seperti yang saya sudah spoiler nih sebelumnya, mungkin Bapak Ibu yang baru join, peserta di sini juga bisa mendapatkan kesempatan meraih voucher gratis dan reward. Reward ini akan diberikan kepada ketiga penanya teraktif dalam webinar ini dan mendapatkan gratis 6 bulan WhatsApp Business APA. Nah, kapan lagi tuh dapat gratis ya Pak Robert ya? Lumayan banget itu ya Pak, 6 bulan ya Pak. Banget dong. Kita kasih yang terbaik nih buat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Iya tuh, siap-siap nih, tanya sebanyak-banyaknya, tanya sedetail mungkin tidak apa-apa tentang WhatsApp Business API dan centang hijau ini. Tapi jangan khawatir, nggak cuma 3 orang, seluruh peserta di sini juga bisa mendapatkan kesempatan meraih voucher eh, bonus implementasi dari Barantum. Implementasinya apa aja sih? Pokoknya keuntungannya banyak banget. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Robert ya, Pak Robert ya. Nanti ada slide-nya juga nih. Wah, Siap. kayaknya udah nggak sabar nih. Ya, gimana? Udah pada semangat belum semuanya nih? Ayo bisa Semangat, jawab. semangat. Bagus, Semangat bagus. dong, semangat. Semangat. Semangat yuk. Nah, ya semangat. Nah, ya balik lagi nih kita ke topik ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dan kegunaan WhatsApp API dan centang hijau ini? Nah, mari kita bahas di pembahasannya ya Pak Robert ya. Silakan untuk Pak Robert bisa dimulai pembahasannya, Pak. Oke, thank you. Saya share screen dulu ya. Ya. Oke. Siang Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Terima kasih nih sudah bergabung di acara Barantum. Nah, tentu kita di sini semua ingin tahu ya bagaimana kita WhatsApp Business API ini bisa meningkatkan produktivitas bisnis kita ya. Ya, ujung-ujungnya pasti kita pengen revenue kita, penjualan kita, profit kita naik. Mau semua kan nih? Siapa nih? Ayo suaranya dong. Mau, pasti Mau, mau. Pak. Masih dong. Silakan semua peserta ya bisa di-unmute. Jadi di sini kita pengen bikin satu yang berbeda daripada webinar-webinar lainnya. Jadi kapanpun kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, bisa di-unmute juga dan bisa ditampilkan nih wajah ganteng cantiknya semua. Oke, mau semua ya? Kita absen lagi nih. Mau semua apa enggak nih? Naik profitnya. Mau. Pak. Ini pasti mau. Mau dong, Pak. Wah, mantap. Ada 10 juta orang nih sepertinya suaranya. Oke, kita lanjut aja. Oke. Seperti yang tadi dari Erlin sudah sampaikan, kita akan ada bagi 3 penanya aktif akan dapat gratis 6 bulan. Ya, saya senang kita bisa saling 2 arah di sini kita komunikasinya, webinarnya. Jadi saya harap jadi bukan hanya ngomong aja dengan komputer nih, tapi juga ada teman-teman semua di sini juga bisa bertanya, bisa menceritakan, oh Pak, saya ada masalah ini, Pak, saya ada kasus ini, Pak, saya ada problem ini nih dari bisnis saya. Kita bisa diskusi bareng di sini, ya. Jadi kita buka di sini, harapannya semua bisa pada aktif. Oke, kita lanjut. Pertama-tama saya mesti share dulu, kita Barantum sebagai mitra bisnis WhatsApp Indonesia. Nah, ini yang perlu saya perjelas ya, banyak sekali juga vendor-vendor yang menyediakan WhatsApp non-official. Non-official ini beda dengan yang benar-benar WhatsApp asli dari Facebook, atau yang sekarang disebut Metaverse ya. Nah, dari Meta ini sendiri, jadi dia membuka partnership dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menyediakan layanan khusus WhatsApp Business API. Nah, perbedaannya apa nih Pak dengan WhatsApp Business biasa yang kita bisa download di aplikasi Play Store ataupun Google Store. Nah, nanti kita akan bahas. Untuk lebih lanjutnya, kita sedikit background juga sebagai aplikasi instan terbesar dengan 2 miliar pengguna, tadi juga sudah disebutkan ada sekitar 149 juta pengguna di Indonesia. Nah, ini tentu membuat WhatsApp sebagai sarana yang menarik nih untuk kita berinteraksi. Apalagi klien-klien kita buat yang punya bisnis lebih memilih untuk menggunakan WhatsApp. Pengalaman saya sendiri ya, ini saya share pengalaman saya menggunakan salah satu aplikasi chat dari Tokopedia. Saya misalkan mau tanya barang, saya pakai aplikasi chat asli dari Tokopedia, saya bertanya, tentu mesti menunggu kan balasannya.
Nah, sambil menunggu saya melakukan hal lain, akhirnya saya lupa. Besok 2 hari, 3 hari lagi baru saya balik. Oh iya ya, saya ada mau beli ini nih. Saya balik lagi, ternyata udah dijawab dan saya tanya lagi, masih ada kurang puas, saya tanya lagi, masih nunggu lagi. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita pakai aplikasi sendiri per masing-masing, bayangkan kita di Bukalapak sendiri, di Shopee sendiri, di bisnis Bapak Ibu sendiri, tentu akan terjadi lama respon. Dan customer pun juga akan lama juga menanggapi apabila dari sisi kita sudah menjawab. Belum lagi tektokannya membuat jadi sales cycle atau tahapan salesnya menjadi panjang. Kita maunya closing langsung saat itu juga bertanya bisa closing, jadi 2-3 hari mundur. Bisa aja si penanya ini lupa. Beda kalau kita berkomunikasi via WhatsApp. WhatsApp ini kan dipakai oleh banyak orang sebagai komunikasi nggak cuma dari sisi bisnis, tapi juga dari komunikasi dengan keluarga, dengan kolega kerja, atau dengan bos, sehingga sering dibuka. Kalau ada chat baru, wah, kayaknya lebih penting buka chat baru kadang-kadang dibandingkan ngobrol sama istri atau suami ya. Nah, itu yang membuat dari WhatsApp ini menarik untuk kita pakai dan tentu Bapak Ibu semua hadir di sini setuju dengan hal ini. Makanya banyak yang memberikan pertanyaan, Pak, saya mau pakai untuk WhatsApp, terutama mayoritas pertanyaan untuk centang hijau. Nah, centang hijau ini atau verifikasi WhatsApp ini saya perlu jelaskan secara basicnya dulu. Karena banyak salah kaprah yang pemahaman tentang centang hijau ini. Saya lanjut dulu. Permasalahan yang terjadi sebetulnya tidak penting hanya centang hijau, tapi permasalahan basicnya apa sih? Kita sering banyak karena tadi klien lebih gampang chat, sehingga banyak yang chat masuk, sehingga kita juga sulit untuk membalas. Kalau kita hire admin, akhirnya mesti punya banyak admin, karena pakai WhatsApp bisnis biasa hanya dibatasi 2-3 admin. Dan tergantung dari handphone. Belum lagi kalau kita sering ngeblas promo, ternyata terblokir. Karena sering terblokir, sering kita ngeblas, akhirnya ganti nomor. Ganti nomor, ini ujung-ujungnya kenapa dikejar oleh banyak pebisnis adalah verified-nya ini, supaya bisa dipercaya, kemudian untuk secara blastingnya pun tidak gampang diblok. Kita pun juga bisa melakukan banyak sekali integrasi ataupun otomasi di dalam WhatsApp ini. Nah, saya lanjut ya. Nah, WhatsApp ini menyadari masalah tersebut. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Itu sebabnya dari sisi WhatsApp menunjuk partner, contohnya sebagai Barantum, sebagai partner untuk mendeliver service. Di mana dari sisi Barantum sendiri, kita mendiferensiasi service yang kita berikan dengan tidak hanya seperti yang kita lihat di sini perbedaannya, tapi juga service-service seperti bisa integrasi, kita juga akan bantu approval dengan Facebook seperti yang dilihat di sini ya. Ini butuhkan approval, dibutuhkan approval. Nah, ini service yang kita dari sisi Barantum bantu. Approval ini harus diajukan oleh Barantum. Dan kalau misalkan ditolak, bagaimana Pak? Nah, kita bantu untuk tanyakan kenapa permasalahannya, apa data yang kurang. Ya, untuk pengajuan ini apakah kurang mungkin tagihan listrik atau pembuktian secara legalitas atau website, semuanya itu dari WhatsApp kita yang bantu komunikasinya ya, termasuk upload dokumen kalau memang perlu dibantu pembuatan. Tahapan pembuatannya dimulai dari pembuatan Facebook. Terlebih Facebook Manager dulu, kemudian selanjutnya pembuatan pengajuan untuk nomor WhatsApp. Baru kita pengajuan verified centang hijau. Jadi tahapan centang hijau ini butuh waktu. Nggak bisa serta-merta langsung kita centang hijau. Pak, saya mau dong centang hijau. Tidak bisa. Jadi ada tahapan verifikasi dari WhatsApp yang dimana itu hak dari WhatsApp bisa menolak. Nah, ini yang kita akan komunikasikan, kita Barantum akan sebagai konsultan bagi Bapak Ibu semua untuk bisa berkomunikasi dengan WhatsApp dan juga bisa membantu settingkan flow bisnis di dalam perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, nah kita harus fair nih. Tadi kalau secara perbandingan dengan fitur-fitur yang lain, kita juga masih ada kekurangan dari WhatsApp Business API, seperti tidak bisa melakukan panggilan call, tidak bisa grup, dan kalau sudah diganti dari nomor personal ke WhatsApp Business API, tidak bisa digunakan kembali lagi, tidak bisa dikembalikan, ya.
Karena balik lagi di sini WhatsApp pun juga menerima request banyak sekali dari pebisnis, jadi dia pun apabila sudah di-convert itu seperti one way, ya, tidak bisa kembali lagi. Nah, untuk kekurangan-kekurangan ini kami yakin dari sisi Barantum pasti akan ada perubahan, ada perbaikan. Kenapa? Karena WhatsApp pasti mau mengejar ketinggalan dengan solusi-solusi chat yang lain seperti Telegram, Line, atau yang dipakai oleh masyarakat yang di nomor 2 dan nomor 3. Nah, itu sebabnya kekurangan-kekurangan ini pun kita juga ajukan, kita juga request, kita juga minta bisa dijadikan satu fitur baru ke depannya. Nah, itu sebabnya harapannya dengan Bapak Ibu semua join dengan Barantum, kita bisa semakin bisa membantu juga mendapat masukan juga dari Bapak Ibu apa yang perlu kita submit ke Barantum, ke Facebook tentang kelebihan-kelebihannya. Oke. Nah, seperti yang tadi disampaikan, WhatsApp ini merupakan solusi dari Facebook yang dimana untuk pebisnis. Nah, tentu kita tahu WhatsApp selama ini gratis, mereka pengen membuat menjadi satu sumber uang. Nah, sumber uang ini dapat dari mana? Yaitu dengan setiap chat yang dilakukan, baik dari sisi kita bisnis ataupun diterima oleh customer, itu akan terkena satu pesan biaya chat. Nah, satu pesan ini akan membuka sesi selama 24 jam. Nah, 24 jam itu bebas, Bapak Ibu mau tektokan berapa kali chat, itu bebas. Nah, ini pricing yang kami lakukan. Tentu ada tipe-tipe pricing yang lain seperti, dikenakan biaya dengan berapa banyak chat yang dilakukan. Nah, tentu itu pilihan dari teman-teman semua, mau jenis pricing seperti apa yang dipilih. Cuman dari sisi WhatsApp sendiri, ini langsung kita tidak juga ambil profit terlalu banyak dari sini, bahwa ini biaya yang langsung dari WhatsApp-nya tagihkan. Oke. Nah, ini dia yang semua yang banyak dicari. Bagaimana untuk mendapatkan centang hijau? Centang hijau ini tentu kita pengen naikin kredibilitas, kita punya kepercayaan pelanggan terhadap brand kita, sehingga mereka pun tahu tanpa di-save nomornya, sudah langsung keluar nama brand kita. Nah, tapi problemnya, verifikasi ini tidak bisa diserta-merta diberikan dengan mudah. Karena kalau mudah, otomatis ya yang pakai WhatsApp, si pihak customer tidak akan percaya, ini verifikasi sembarangan nih, semua orang bisa, penipu pun bisa. Itu sebabnya sangat ketat oleh si WhatsApp ini memverifikasinya, mulai dari pengajuan Facebook Business Manager, kemudian pendaftaran nomor, pengecekan bisnis, kemudian website-nya pun juga mesti terkenal, traffic-nya ada batasan traffic tertentu yang harus diikuti oleh persyaratan dari WhatsApp sendiri. Nah, hal-hal tersebut karena pengalaman kami banyak mengajukan centang hijau dan banyak mengajukan WhatsApp Business API ini, kita bisa membantu dan tahu seluk-beluknya, tahu kekurangan apa yang harus dilengkapi sehingga tidak perlu menunggu proses approval yang terlalu lama. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman semua kalau ada pertanyaan terkait dari centang hijau ini, Pak, ini bisa ada langsung pertanyaan tanya. nih Pak dari Pak Andi. Pak Andi boleh open mic-nya aja nih Pak, biar tanya langsung, biar diskusi langsung dengan Pak Robert nih Pak. Boleh, saya bantu buka deh. Sorry, soalnya kan karena saya buka slide, jadi nggak tahu nih kalau ada pertanyaan. Jadi silakan Bapak Ibu, Iya, Pak. kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya. Untuk Bapak Rohanmai nunggu sebentar dulu ya Pak. Setelah pertanyaan dari Pak Andi, nanti Pak Rohan. Pertanyaannya apa? Boleh disampaikan, bantu Erlin. Untuk Pak Andi, beliau bertanya untuk approval-nya kira-kira berapa lama ya Pak? Dan sekarang untuk pesan masuk juga berbayar ya Pak untuk WA-nya? Ya, oke. Untuk approval sendiri tentu diawali dengan Facebook Business Manager, dibuat Facebook Business Manager-nya dulu, diverifikasi. Kalau memang sudah dibuat, tetap kita perlu ajukan dulu, itu sekitar 7-14 hari kerja. Nah, ini kita akan tentu push supaya ajukan tiket ke WhatsApp supaya bisa dipercepat. Nah, selanjutnya pendaftaran nomor. Jadi, setelah Facebook Business Manager terverifikasi, itu nomor belum bisa jadi dipakai untuk sebagai WhatsApp bisnis.
Jadi masih WhatsApp biasa, kita masih pakai WhatsApp yang di-download dari App Store ataupun Play Store. Bedanya dengan WhatsApp ini, nanti kita akan pakai sistem dari Barantum. Sehingga download di Play Store atau App Store-nya, kita carinya Barantum. Nah, di situ pendaftaran nomornya itu memakan waktu 3-5 hari kerja. Dan benar, Pak, untuk sekarang untuk kita chat terima, dulu kalau kita chat pertama kali hanya untuk yang keluar. Sebelum Februari 2022, kita hanya dari pihak WhatsApp itu hanya biayanya di chat keluar pertama kali. Tapi kalau misalkan customer kita chat duluan, kita tidak kena biaya. Tapi saat ini dirubah dengan ada customer yang chat duluan. Nah, tapi tentu di sini WhatsApp juga menurut saya sangat fair ya dalam berbisnis ya. Dia memberikan karena di charge untuk yang chat customer duluan, dia memberikan 1.000 free. Lebih tepatnya sih dari Barantum kita yang menegokan supaya kita bisa memberikan klien-klien Barantum 1.000 free kuota yang bisa dipakai untuk kita chat duluan, jadi business initiated, ataupun customer initiated, itu hitungannya selama 1 bulan itu 1.000, dan akan di top up 1.000 setiap bulannya. Ya, tapi tidak berlaku akumulasi, sehingga biaya tersebut akan memudahkan untuk teman-teman yang, volume traffic saya masih kecil. Ya, tentu akan sangat terbantu nih. Hanya tinggal nanti dari sisi biaya license saja. Seperti itu. Terjawabkah dengan Pak siapa tadi? Maaf, saya nggak bisa buka komen di sini. Pak Andi? Apa masih ada pertanyaan lainnya nih Pak Andi? Apa sudah cukup jelas? Tentang privasi gimana? Oke. Dengan mengenai privasi, oke. Terima kasih pertanyaannya. Pak Rohan ya yang bertanya ya? Iya. Ya, nggak apa-apa Pak, Pak Rohan. Bapak belum telat Pak, tenang aja. Nanti kita ada slide yang membahas mengenai privacy. Sedikit spoiler sedikit, kita pasti secara Barantum menjaga privacy dari chat masing-masing klien kita. Karena kepercayaan ini adalah bisnis kita, adalah darah kita. Nanti saya akan masuk ke slide tersebut menjelaskan itu. Oke, jadi approval sudah, kemudian pesan masuk berbayar, kemudian security database juga sudah dengan Pak Rusli ya tadi ya, sudah juga. Iya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman semua? Atau bisa saya lanjut? Pak, mau tanya, persyaratannya centang hijau tuh gimana ya? Oke, pertama saat ini saya sudah bukakan nih Pak untuk mengenai centang hijau. Pertama, kita perlu verifikasi dulu Facebook Business Manager Bapak. Ya, itu di mana pendaftarannya melalui Facebook, kemudian kita bisa bantu. Nah, di mana Bapak perlu memasukkan legalitas perusahaan dan website. Nah, setelahnya kalau misalkan secara legalitas perusahaan tidak hanya SIUP, NPWP, tapi juga sampai tagihan listrik. Jadi untuk membuktikan bahwa alamat yang didaftarkan itu sesuai dengan operasional kantor. Nah, hal ini kenapa Pak? Sorry? Tadi sebenarnya saya sudah nyoba, tapi nggak bisa. Ya, boleh kita bantu Pak. Nanti Bapak bisa dengan Pak Rohan, dengan siapa salesnya, nanti bisa dibantu, kita bisa bantu daftarkan, sehingga memudahkan Bapak. Nah, ini yang kita sebut, balik lagi, kalau kita menjalankan sendiri, tentu bisa lebih efisien, lebih murah, istilahnya nggak perlu berbayar. Tapi ya, ujung-ujungnya akan ada tahapan-tahapan yang dimana Bapak mesti lewatin kesalahan ataupun buang waktu. Nah, itu yang kita bisa bilang, Bapak investasikan waktu Bapak ke kita. Nah, karena waktu nggak bisa dibeli, ya. Jadi dari servis itu kita akan bantu Bapak Ibu semua pendaftarannya, ya, supaya bisa diterima oleh Facebook dan WhatsApp, dan bisa nanti selanjutnya bisa centang hijau. Nanti kita akan dampingi Pak. Ada beberapa persyaratan juga untuk centang hijau, seperti brand yang cukup terkenal. Nah, bagaimana nih maksudnya brand yang terkenal ini? Nanti bisa kita bantu lebih detail setelah dari sisi Bapak memang mempercayakan kepada kami untuk membantu Pak. Gitu. Siap. Oke. Brand, ini ada bisnis yang mau jadikan centang hijau. Oke, saya mungkin membaca beberapa komen dari Ibu Oli ya. Oke, untuk tentang WhatsApp bisnis menjadi centang hijau nanti akan ada proses Bu, sama.
butuh untuk Facebook Business Manager didaftarkan dulu, nomornya kita daftarkan. Nanti tidak akan pakai aplikasi yang dari App Store, tapi pakai aplikasi Barantum. Tetap bisa di-download di App Store dan Google Play, tapi menggunakan aplikasinya Barantum. Seperti itu. Nah, ya halo Pak Adrianus, ini teman Facebook saya nih. Thank you sudah bisa join juga. Oke, kalau untuk brand baru, kita tetap bisa Pak pengajuannya. Kembali lagi dari sisi legalitas dan website sudah ada. Nanti kita bantu untuk brand tersebut, kita kasih konsultasi bagaimana caranya supaya dia bisa menaikkan traffic sama SERP, Search Engine Result Page-nya supaya bagus, supaya dari sisi Bapak pengajuannya pun lebih mudah. Sebetulnya secara WhatsApp-nya sendiri sudah di-approve untuk WhatsApp bisnisnya. Tinggal centang hijau ini ada, tidak semua WhatsApp bisnis API, dia bisa mendapatkan centang hijau. Seperti itu. Tapi yang mendapatkan centang hijau harus mendaftar terlebih dulu, saya tekankan sampai 2 kali, WhatsApp Business API. Jadi satu level di atas dari WhatsApp Business Personal. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ada beberapa yang baru join. Ada WhatsApp Personal, ada WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business ini yang kita bisa download, WhatsApp Business standar yang di aplikasi Play Store ataupun Google Play. Untuk tujuannya untuk UMKM. Jadi, ya kalau saya lihat ini seperti kayak teasernya lah untuk WhatsApp ya, untuk kita bisa pakai dengan hanya terbatas adminnya di 2 orang. Nah, di sini WhatsApp bekerja sama dengan mitra seperti Barantum untuk mendeliver service-service seperti kayak pengajuan approval, kemudian tidak cuma hanya kita, oh Pak, Bapak berarti sebagai calo dong atau broker. Oh bukan, kita tidak hanya membantu pengajuan saja, tapi kita juga ada fitur-fitur lain. Kita bisa integrasikan dengan tiket, kita bisa integrasikan dengan aktivitas sales, database customer, dengan fitur CRM dan call center. Ya, jadi ini WhatsApp ini yang kita perkenalkan ini hanya salah satu fitur dari Barantum. Tapi tentu saya tidak akan bahas banyak tentang Barantum. Nah, itu yang kita juga pengen mengangkat bahwa there's more, ada lebih dari hanya sekedar WhatsApp untuk solusi bisnis Bapak Ibu semua. Oke, okay? Saya lanjut. Siap, thank you Pak Adrianus. Pak, sebelumnya nih ada dari atas nama Nucha Store. Dia raise hand. Nah, silakan. Iya gini Pak, kan kami itu bergerak dalam bidang penjualan item game gitu. Sedangkan untuk pengajuan dari surat-surat izinnya dan lain-lain segala macamnya itu terkendala dengan bagaimana tata cara melakukannya juga kan. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, gimana caranya kami yang para penjual item game ataupun yang bersangkut pautkan dengan game online gitu, dan ingin mendapatkan centang biru itu gimana ya Pak? Soalnya kan kalau kita ajukan ke Facebook juga pasti minta surat izin usaha, sedangkan kita cuma punya surat izin usaha yang dari tingkat kabupaten doang Pak, bukan provinsinya. Jadi bagaimana caranya, solusinya agar kita itu bisa benar-benar dapat persetujuan dari WhatsApp API gitu loh Pak. Baik. Terima kasih. Baik, untuk itu dari sisi kita ada salah satu, memang game ini salah satu yang tricky ya, boleh saya bilang ya. Jadi, tapi kita salah satu klien kita ada bangjeff.com, benar ya, Riko ya, kita punya sales. Salah satunya adalah bangjeff.com, itu dia juga sama menjual item-item game. Memang ada persyaratan-persyaratan yang perlu dilakukan. Nah, kita bisa nanti bantu juga untuk pengajuan. Tapi memang kita tidak bisa menjanjikan, Bu, masuk Bapak Ibu yang lain yang kalau bertanya terkait website ada tapi legalitas belum, kita menyarankan untuk Bapak menyelesaikan proses tersebut. Karena kalau standar persyaratan basicnya aja seperti website dan legalitas tidak dipenuhi, tentu kita sulit. Karena website dan legalitas sudah dipenuhi aja, kita masih perlu kayak mengajukan alasan ataupun kita membujuklah istilahnya ke WhatsApp supaya bisa diterima. Gitu. Tentu kita akan berusaha sebisa mungkin pengajuan tersebut di-approve karena kita pengen Bapak Ibu menjadi klien kami. Gitu. Nah, itu dari sisi kita akan berapa kali melakukan pendekatan, kemudian pengajuan berapa kali.
ditolak pun sometimes kita mesti menunggu sampai 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan. Jadi di sini saya mengajak kita bekerja sama. Di sini kita berpartner untuk membantu Bapak Ibu semua. Jadi persyaratan minim, website dan legalitas. Nanti kita bantu juga sebelum kita pengajuan itu kita bantu supaya websitenya dikasih beberapa tips supaya bisa trafficnya bisa naik. Kemudian selanjutnya baru kita ajukan pengajuan pertama. Karena kalau misalkan sudah pengajuan pertama, itu suatu hal yang crucial. Kalau misalkan kita salah dalam pendekatan, maka pengajuan tersebut bisa jadi lebih panjang. Pengajuan kedua, ketiga menjadi bobotnya berkurang. Sehingga akhirnya lebih panjang lagi. Seperti itu. Cukup menjelaskankah Ibu dari Nucastor? Cukup, Pak. Oke. Ya, terima Oke. kasih ya pertanyaannya, Bu. Ini Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Adrianus dan Bu Siti. Pertanyaannya sama nih Pak. Jika untuk brand baru, website ada dan legalitas masih proses, bagaimana ya Pak? Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi untuk lebih baik kita proses website sama legalitas terlebih dahulu. Jadi kita akan kasih tips juga untuk bisa naikin traffic-nya secara SERP-nya, search engine result page-nya itu juga bisa dibantu mulai ada hasil dengan apabila dicari di Google. Kemudian baru kita bisa pengajuan di WhatsApp seperti itu. Nah, untuk komen-komen mohon maaf untuk yang bertanya di komentar, saya agak sulit untuk merekap nih. Jadi saya akan memfokuskan pada yang bertanya langsung membuka mic langsung bertanya aja supaya juga saya bisa lanjutkan presentasi ini. Oke ya, Bapak Ibu semua? Kita lanjut. Terima kasih untuk pertanyaannya nih. Tapi kalau ada yang mau bertanya, tolong bisa dibantu dengan open mic aja ya. Saya nggak apa-apa, saya senang sekali nih mendengar suara Bapak Ibu semua. Oke? Nah, Pak Andi langsung respons nih Pak. Oke. Respon Pak Andi ada ada yang ditanyakan Pak? Untuk Pak Andi? Bisa open mic Pak? Silakan. Saya tadi udah tanya, nggak apa-apa, udah dijawab. Thank you. Thank you, Pak Robert. Siap, thank you, Adrianus. Mantap. Gampang, Pak, nanti. Halo-halo lagi. Siap, kita kopi-kopi juga ya Pak ya nanti. Iya, diulangi lagi Pak, udah 10 Siap. tahun kayaknya. Benar, thank you Pak. Oke, saya lanjut untuk presentasinya. Jadi di sini ini dia yang tadi sempat beberapa pertanyaan-pertanyaan sudah dirangkumkan di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini perlu adanya legalitas berupa CV atau PT. Nah, ini untuk daftar legalitas yang perlu disubmit ya. Seperti yang tadi juga disampaikan ada dikenal masyarakat, berpopuler dan bereputasi baik, memiliki website. Nah, ID Facebook Manager ini kita tentu proses terlebih dahulu sebelum kita pindah ke WhatsApp Business. Jadi tahapannya adalah pertama Facebook Business Manager, kedua itu adalah dari WhatsApp Business API, ketiga baru centang hijau. Jadi tahapannya ini yang harus dilalui ya, seperti kayak anak tangga kita lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau mau loncat langsung ke lantai 3 tentu ya butuh super power ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Termasuk untuk hal-hal seperti narkotika ya, kita tahu itu melanggar hukum. Di sini tidak diperbolehkan dan bisnis-bisnis lain yang ada di sini. Nah, di sini pun ya ini yang bisa dibilang kita sudah sampaikan di awal bahwa WhatsApp ini benar-benar dia menjaga kevaliditas atau bagaimana ya, kayak puritas atau centang hijau itu benar-benar kayak suatu yang pure gitu loh, suatu yang memang benar-benar harus dipercaya oleh masyarakat ya. Karena penting sekali kepercayaan itu sangat susah, mahal harganya. Nah, di sini untuk bisnis-bisnis tersebut mohon maaf kami tidak bisa membantu karena ini sudah dari persyaratan dari WhatsApp sendiri. Ya, percuma kita mengajukan pun hanya dibaca aja. Jadi seperti PHP sakit hati, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini yang membedakan seperti yang tadi saya sampaikan. Oh, berarti Barantum hanya calo aja dong pengajuan. No, kita di sini bisa dilihat Barantum itu memberikan reporting. Fitur-fitur yang diberikan tidak hanya kita mengajukan, itu hanya servis di awal, Bapak Ibu. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu untuk pengajuan seperti itu buat apa?
lama-lama dengan berantem. Nah, justru kita di sini pengen bisa hubungan jangka panjang, kita bantu bisnis Bapak Ibu juga. Seperti yang tadi disampaikan, kita pengen naikin revenue Bapak Ibu. Kita sebagai partner bisnis Bapak Ibu. Gimana caranya? Dengan memberikan report-report ini, membantu dari teman-teman semua mereview bagaimana cara dari tim kita menanggapi, berapa lama ditanggapi, kemudian siapa yang paling aktif, kemudian ya, kalau mau diintegrasikan dengan CRM, call center, itu bisa banyak sekali fitur-fitur lainnya, tapi saya tidak bahas di sini. Kita pun juga bisa tahu berapa banyak conversation yang dilakukan, dan hasil broadcast kita bisa juga lakukan. Jadi banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, bisa terintegrasi dengan CRM, di mana kita bisa lihat tujuan CRM ini, gambarannya saya kasih analogi simpelnya seperti Bapak Ibu simpan nomor yang baru WhatsApp Bapak di phonebook Bapak Ibu. Nah, di sini phonebook ini berfungsi kita bisa simpan nama, kemudian kalau mau masukkan tanggal lahir, masukkan alamat, atau masukkan history telepon, kita bisa lihat semua di dalam phonebook. Benar ya, Bapak Ibu? Di sini juga sama. Jadi kita di sini akan auto save database tersebut di dalam CRM. Kita bisa melihat detailnya pembicaraan sebelumnya. Kita bisa tahu kalau misalkan tim sales Bapak Ibu menggunakan CRM, bisa memasukkan reportnya. Jadi, sebelumnya tim sales melakukan telepon, melakukan visit. Apa reportnya? Apa yang ditawarkan? Apa yang dibahas? Sehingga kalau misalkan kita pakai WhatsApp ini sebagai customer service, kita juga bisa bikin tiket. Kita bisa monitor bagaimana tahapan penyelesaian masalah tersebut. Karena klien yang puas itu pasti akan referensikan kita. Tapi klien yang tidak puas lebih banyak meributkan, bahkan bisa viral Bapak Ibu. Bahaya itu. Makanya penting untuk kita bisa monitor kepuasan mereka dan menggunakan sistem tiketing. Tapi ada juga nih, Pak, saya punya WhatsApp bukan untuk komplain, saya buat jualan, Pak. Banyak yang dari website tertarik, saya mau mereka bisa dilayani. Oh, tentu bisa, karena kita ada di dalam CRM kita bisa create deals. Tujuan deals ini, kita bisa menugaskan si tim sales untuk memfollow up lebih lanjut. Bapak mau bisnis retail ataupun bisnis B2B yang kita berurusan dengan enterprise atau company, kita bisa tugaskan sales untuk kunjungan. Ya, atau misalkan ada customer yang tertarik dan butuh penjelasan lebih lanjut, kita bisa eskalasi juga ya ke divisi lain atau ke pihak engineer atau pihak teknisi untuk membantu menjelaskan. Nah, jadi banyak sekali kemungkinan yang bisa kita lakukan dengan WhatsApp ini, karena tentu kita tidak bisa membatasi, yang masuk WhatsApp ini cuma boleh yang komplain. Nggak bisa. Namanya kita sebar nomor, orang ya kita sendiri juga melakukan. Kita mau nanya, ya satu WhatsApp aja. Mau nanya, mau beli, mau komplain, mau marah-marah, mau tanya harga, semua di satu WhatsApp. Itu sebabnya WhatsApp ini kita bantu untuk flow baik dari sisi kita penjualan maupun after sales, customer service. Nah, bagaimana penerapan flow-nya? Tentu di sini Barantum akan mendampingi, membantu. Nah, ini yang kita akan share experience kita, pengalaman kami. Ya, kita sudah ada ribuan pengguna, ribuan studi kasus juga yang bisa kita bagikan. Ya, silakan Pak Anca, bukan? Saya mau ditanyakan? Oke, mungkin saya lanjut aja dulu. Oke, nah di sini juga blasting ini sangat penting ya. Salah satu penyebab kita ganti nomor karena kita blasting atau kita broadcast. Apalagi sekarang dibatasi hanya bisa 5 nomor, dan kalau broadcast terlalu sering, terlalu banyak, akhirnya nomornya di-block, kita mesti ganti nomor. Nah, beda dengan kita menggunakan WhatsApp Business API ini ya, ini yang benar-benar kita sudah ajukan dan di-approve, bukan WhatsApp Business Personal. WhatsApp Business Personal pun masih bisa di-block. Dia akan kasih warning kalau terlalu banyak yang report. Nah, di sini, ini ada proses verifikasi sehingga kemungkinan untuk dibloknya lebih kecil. Jadi ada proses untuk pengajuan template terlebih dahulu yang perlu di-approve, sehingga agak lucu ya kalau misalkan dia sudah approve template kita tapi masih diblok. Nah, itu sebabnya karena ada pengajuan template ini, tentu kemungkinan diblok bisa dibilang sangat kecil. Dan kalaupun misalkan ada yang mereport di atas dari 30
itu baru ada warning. Sedangkan kalau kita pakai WhatsApp personal atau WhatsApp bisnis, kita direport 5 orang aja sudah bisa keblokir. Nah, itu yang menjadi satu pembedanya. Terus, Pak, ini kan belas ribuan pesan. Berapa banyak, Pak? Oke, saya spoiler dikit. Untuk yang sudah join dengan kita, untuk awal, dia bisa memblast 1000 per hari. 1000 nomor berbeda per hari. Wah, Pak, 1000 kurang, Pak. Klien saya 30.000. Tenang. Setelah 1000 itu, setelah 1000 itu broadcast selama 7 hari berturut-turut, dan proses approval-nya, proses yang mereport itu di bawah dari 30%, maka Bapak akan secara otomatis di-upgrade oleh WhatsApp menjadi 10.000 per hari. Nah, tentu nanti ke depannya, setelah 10.000, dia tier selanjutnya bisa sampai 100.000 per hari. Nah, ini yang saya sampaikan. Di sini bagaimana kami bisa tahu? Karena pengalaman. Bagaimana kami bisa bantu Bapak Ibu semua, teman-teman semua di sini? Ya karena kami juga sudah memahami bagaimana karakteristik dari WhatsApp ini. Sebetulnya kalau dicari, saya yakin pasti Bapak tidak akan menemukan, oh kalau di report dia di bawah 30, aman-aman aja. Oh di report di atas 30%, baru bahaya. Itu tidak akan ketemu. Kenapa? Karena itu memang dari sisi WhatsApp pun juga tidak akan membuat terlalu jelas peraturannya, yang mana itu akan gampang diakalin. Nah, itu sebabnya kami berbicara berdasarkan pengalaman. Dan kami pun juga terus pasti akan memperbarui pengetahuan-pengetahuan kami dan mengupdate ke Bapak Ibu semua. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Multi-agent, ini salah satu yang penting. Ya, multi-agent itu kita bisa membagi, kita bisa melakukan auto-assign. Jadi misalkan Bapak Ibu punya 5 admin, otomatis kita bisa bagi satu-satu masing-masing dapat 1, atau mau dibagi secara jam, mau dibagi secara dari sisi tim, misalkan ada tim sales, tim CS, ditugaskan begitu masuk, bisa pilih, oh tekan 1 untuk tim sales, nanti dari tim sales ada 5. Nah, bisa tuh dari 5 ini di random, siapa yang dapat. Atau tekan 2, ada 3 tim CS, nanti akan di random juga. Nah, selain itu, dari sisi kita juga bisa melakukan, tadi yang saya sempat ceritakan, IVR, chatbot autoresponder. Nanti ada setelahnya, setelah ini. Itu yang membantu Bapak Ibu mempermudah, sehingga admin pun, ataupun CS pun tidak perlu banyak-banyak. Ya, banyak yang berpikir, wah kalau klien saya 10 juta, nanti amin ya. Makin lama makin banyak, berapa banyak admin yang saya harus tambah. Itu sebabnya di sini Barantum mendevelop yang namanya chatbot. Nah, chatbot itu kita bisa masukkan mulai dari awal, dia bertanya, kita langsung kasih pilihan seperti ini, kita bisa kasih jawaban, atau kita bisa juga menghubungkan ke sistem Bapak Ibu. Misalkan, oh saya mau cek untuk RW bill atau mencek satu kode SKU, kita bisa lempar kode tersebut ke sistem Bapak Ibu dan kita bisa tarik hasilnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau klien kita sudah terlalu banyak, bagaimana? Asa admin juga mesti ratusan melayani klien kita atau customer kita terlalu banyak, tentu tidak efisien. Itu sebabnya kita develop autoresponder ini atau chatbot API, chatbot yang bisa diintegrasikan dengan sistem teman-teman semua, yang bisa bekerja 24 jam, 24/7. Ya, jadi nggak perlu kita meng-hire 3 shift, yang mana cost-nya kita bisa kurangi dengan otomasi flow seperti ini. Template pesan pun di sini kita juga membantu. Ya, ini seperti kita lihat di sini ya, contoh chatbot respondernya bisa dibikin template pesannya, bisa pilih seperti kalau kita telepon BCA atau telepon Telkomsel, tekan 1 untuk tim sales atau tekan 1 untuk informasi produk. Nah, kita bisa lakukan hal tersebut di sini. Dan template pesan ini selain dari sisi untuk otomatis flow seperti yang di sini, kita juga bisa untuk si agentnya. Wah Pak, saya susah nih nge-training si agent. Agentnya dikasih tahu, bodoh banget, susah banget nih, disuruh jawab A, nggak bisa-bisa. Tenang aja, kita ada namanya shortcut chat. Jadi dia cuma tinggal
klik garis miring, nanti akan keluar pilihan shortcut chatnya. Oh, dia harus membalas apa berdasarkan dari si customer chat. Nah, enak kan? Kita bisa percepat untuk kita menambah orang, melatih orang, mengedukasi orang, karena reporting, kemudian untuk sistem flow-nya sudah dipermudah dengan sistem Barantum. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, kenapa mesti WhatsApp Business API dari Barantum? Di sini kita mau sampaikan bahwa Barantum kita sebagai pertama adalah mitra official dari WhatsApp. Itu yang satu hal yang penting. Artinya banyak sekali yang di luar sana bilang, oh saya official, padahal sebetulnya dia hanya melakukan tweak atau melakukan edit dari kodenya sehingga dia pakai WhatsApp biasa. Yang tahu-tahu bisa keblok. Kita benar-benar WhatsApp yang bisnis, yang terdaftar, bisa diverifikasi di Facebook Bapak Ibu semua, bisa dicek juga di dalam tampilan kita punya profile di WhatsApp, itu akan berbeda. Gitu. Dan apabila kita tes ke nomor lain, customer melihat kita pun berbeda. Nah, itu yang penting sekali untuk kita pastikan saat memilih vendor, pastikan yang official. Karena kalau yang non-official, ujung-ujungnya ya bye-bye untuk verifikasi centang hijau, ya ada di blok, ya di nomor. Dan satu hal lagi yang perlu kita tekankan di sini, kita sebagai developer sendiri sistem ini. Kita bukan sebagai broker, sistem ini adalah kita yang buat sendiri, Barantum yang membuat sendiri, dan kita pakai sendiri. Itu yang membuat perbedaannya, kita bisa men-sharekan pengalaman kita. Dari sisi kita pakai, kita juga tahu, oh kesulitannya seperti kayak tadi saya cerita, wah Pak, saya sulit banget nih ngelatih tim chat saya nih. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa kasih tahu, oh makanya kita tambahkan fitur-fitur dari pengalaman kesulitan-kesulitan kita sendiri, sehingga memudahkan dari Bapak Ibu begitu pakai sistem kita, sudah tersedia banyak sekali fitur. Ya, nah di sini yang paling penting, kenapa perlu WhatsApp Business API juga adalah supaya chat Bapak Ibu tidak bisa dihapus sama admin. Ini sangat penting ya, udah kejadian juga ada yang viral bahwa ya karena chatnya ditanggapi secara serampangan, akhirnya klien kabur. Apalagi itu klien customer corporate yang beli banyak produk kita. Sudah kecewa, mau nggak mau, kita sulit. Minta maaf pun juga susah. Karena harus diingat, setiap agent itu mewakili nama brand Bapak Ibu semua. Mereka mau salah, tetap brand kita yang terkena. Nah, itu pentingnya kita benar-benar mengedukasi tim yang berkomunikasi dengan klien kita, ya, dengan customer kita, baik itu dari sisi sales, customer service, ataupun divisi manapun juga, teknisi, itu perlu dipastikan mereka bisa punya komunikasi yang baik, kita monitor dengan sistem, kita bisa lihat report ya, dan kita bisa segera solving sebelum masalah jadi besar. Ya, saya lanjut. Ini klien-kliennya sebagian kecil dari yang sudah mempercayai kita. Ada dari sisi Penguin, Daimler, Toa Galva, Perfect Health, Wall Street, dan banyak sekali dari ribuan pengguna lainnya. Dari multi bisnis ataupun multi macam-macam flow. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana keamanan data. Di sini kita data menggunakan Google Cloud, yang dimana kita sudah taruh di Indonesia, jadi tenang aja, tidak akan perlu khawatir dihack sama orang asing. Dan ini yang kita akan pastikan bahwa dipisahkan per masing-masing klien, sehingga tidak akan tercampur, tidak perlu khawatir data kita akan bisa dilihat. Mungkin, wah Pak, Penguin kan kompetitor saya Pak, nanti data saya kebuka di dia, tenang aja. Kita akan menjaga, dan kita pun juga sudah dalam proses ISO 27001, itu untuk ISO keamanan sistem informasi. Jadi kita pun juga sudah mau standarisasi nasional, internasional juga, dan di mana saya nggak perlu banyak ngomong hal seperti ini, ujung-ujungnya adalah apa? Ini adalah darah kita. Ya, kepercayaan dari klien, kepercayaan dari teman-teman semua adalah darah bisnis buat Barantum. Tanpa kepercayaan, bagaimana dari sisi teman-teman semua mempercayai Barantum? Kita pasti akan menjaga kepercayaan dari Bapak Ibu semua. Ya, untuk ini hal-hal teknis apaan sih? Saya nggak ngerti. Tidak perlu khawatir. Kita pasti akan jaga. Kita pun taruh di dalam privacy statement kita bahwa kita tidak akan
tidak akan pernah menjual database Bapak Ibu semua. Ya, kita pun juga tidak pernah menyediakan jasa leads generator. Jadi ada yang mau beli database, tidak bisa, kita tidak pernah. Dan kita pun juga lindungi tim kita dengan NDA. Artinya apa? Kalau memang dari tim kita melakukan kesalahan, ada oknum di dari tim kita bisa ajukan tuntutan pengadilan. Dan ada denda di situ. Nah, itu yang satu hal yang kita mau lakukan untuk menjaga ketenangan dari Bapak Ibu semua menjadi klien kami. Nah, ini yang tadi sempat ada beberapa bertanya, bagaimana harganya? Kita start dengan 250.000, ini per user untuk untuk pembayaran per bulan untuk pembayaran 1 tahun, 250.000 per user per bulan untuk pembayaran 1 tahun. Ya, di mana kita minimal 3 pengguna. Sistem kita ada subscription. Kita di sini kita tujuannya pengen jangka panjang. Bapak Ibu kalau misalkan contoh seperti Gojek, Bapak Ibu tujuannya adalah mau dari A ke B. Ya tentu kita menggunakan layanannya, transportasinya. Buat apa kita pusingkan dengan punya motor, punya mobil, mesti bengkel, mesti STNK, belum kita hire supir, belum kita bensin. Ya, biarkan semua itu menjadi kami punya tanggung jawab. Dan biarkan kami melayani Bapak Ibu semua di sini. Nah, biaya implementasi di sini kita berikan lengkap, mulai dari konsultasi, training, bahkan bisa konsultasi langsung bisnis dengan kami. Ya, ini additional, di mana saya yakin tidak banyak vendor yang bisa karena mereka bukan berdasarkan bukan develop produk sendiri atau mereka tidak memahami atau tidak memakai sendiri. Tapi tenang aja untuk teman-teman yang di sini yang sudah mau meluangkan waktunya, kita akan coret untuk biaya implementasi ini hanya cukup dengan license yang buat ikut join sekarang bisa scan QR code di sini dan bisa langsung daftar, atau dari teman-teman tim sales silakan bisa langsung menghubungi teman-teman tim sales yang mengajak Bapak Ibu semua ke sini ya untuk mendapatkan promo spesial ini. Bayangkan dapat konsultasi setup, laporan ya selama seumur hidup selama Bapak Ibu join dengan kita. Kemudian layanan pelanggan, kita juga akan ada update fitur-fitur tambahan kalau wah ternyata ke depannya WhatsApp membuka untuk call. Nanti saya tambah bayar nggak? Tenang saja Bapak Ibu. Kita untuk hal-hal penambahan fitur, kita akan melakukan update secara fitur juga secara berkala. Kita akan tambahkan benefitnya. Ya, itu juga selain itu, ya kalau Bapak Ibu bisa mempercayai saya, kita bisa diskusi, bisa ngobrol, kita bisa online meeting. Mungkin kalau mau ngopi bareng bisa juga. Seperti tadi dengan Pak Adrianus, kita bisa ngopi bareng. Ya, tentu saya juga senang belajar bisnis dari Bapak Ibu semua. Saya juga bisa banyak tahu, saya juga bisa banyak membantu dengan banyak pengetahuan. Ya, kita bisa saling membantu. Itu gunanya kita berpartner. Kembali kita masuk ke dalam sesi diskusi. Silakan bagi yang aktif bisa dapat free 6 bulan. Ya, kita tidak membatasi juga. Tolong dapat catatan, kita tidak ada di sini tidak ada bintang sama sekali. Artinya free 6 bulan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan unlimited user yang Bapak Ibu mau tambahkan di sini. Sebelum sesi diskusi nih Pak, tadi ada di kolom komentar beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab nih. Dari boleh, Pak Andi, bacakan. Dari Pak Andi, apa Pak Andi mau open mic aja nih Pak, biar nanya langsung ke Pak Robertnya? Oke, saya bacain aja ya. Dibacain aja, thank you. Tadi maksudnya call center dari WA itu bisa langsung di call Pak. Nah, selanjutnya ada lagi nih sama Pak Andi. Aku lihat ada channel Line dan Telegram. Apa ada channel chat e-commerce seperti Shopee dan Tokped? Oke, saya pause dulu ya, satu-satu saya jawab. Oke, untuk call, seperti yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa terkait dari WhatsApp Business ini, sebentar, supaya lebih cepat, saya enak. WhatsApp Business ini, dia memang salah satu kekurangan ya, dia tidak bisa melakukan WhatsApp call. Ya, ini tentu saya yakin akan pasti ke depannya akan diimprove karena WhatsApp juga ingin maju. Ya, kalau dia tidak mengimprove servisnya, orang juga pasti akan meninggalkan, apalagi ini berbayar. Ya, di sini yang tidak bisa dilakukan adalah panggilan WhatsApp-nya, bukan panggilan teleponnya. Jadi kalau misalkan melakukan panggilan telepon melalui GSM ataupun PSTN, pesawat telepon biasa, itu bisa tetap dilakukan.
Nah, di sini juga kami dari Barantu bisa menyediakan nomor khusus. Misalkan, oh Pak, saya mau nomor 021 yang bagus, yang cantik, saya bisa pakai untuk WhatsApp ataupun untuk call customer service. Bisa. Wah, Pak, 021, kok bisa? Ya, 021 pun kita bisa pakai. Jadi nomor telepon yang existing pun Bapak Ibu misalkan sudah punya nomor telepon saat ini, nomor telepon kantor atau nomor yang mau dipakai itu 021 pun dari Telkom bisa. Hanya bedanya dengan nomor yang kami berikan, itu nomor yang kami berikan bisa menerima telepon lebih daripada satu orang. Yang kalau istilah-istilah mungkin teman-teman telekomunikasi tahu itu bisa dilakukan hunting. Artinya satu nomor bisa ditelepon oleh 10, 20, 30 orang secara berbarengan dan semuanya tidak menunggu, tapi langsung berbicara dengan agent. Nah, nomor tersebut kami bisa berikan pilihan nomor yang bisa dipakai untuk WhatsApp dan juga untuk call center. Pilihan nomor pun juga bisa pilihan nomor biasa atau nomor cantik 0813, 0811, ataupun 021, atau mungkin, oh Pak, saya daerah Bandung 022, oh silakan. Bisa. Jadi saya perjelas, untuk panggilan sendiri tidak bisa panggilan by WhatsApp, tapi bisa melakukan panggilan melalui pesawat telepon yang biasa, seluler ataupun pesawat tanpa menggunakan data, seperti itu. Ya. Gimana Pak Andi, menjawabkah? Saya bisa ke next pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, mungkin saya pertanyaan selanjutnya. Tadi selanjutnya apa? Boleh dibantu? Iya, untuk Pak Yuda, mohon maaf untuk sebentar ya Pak, untuk beberapa pertanyaan di kolom komentar saya bacakan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Tami Pramudito, untuk Facebook Business apakah akan dibuat baru atau menggunakan yang sudah ada bila sudah memiliki Meta Business Manager? Atau mungkin Pak Tami nih mau open mic nih Pak, nanya langsung. Oke, kalau untuk Langsung Facebook jawab. Business Manager kita bisa pakai yang saat ini sudah ada, dan kita atau mau membuat baru pun juga bisa. Nanti tergantung kita melakukan survei terhadap Facebook Business Manager tersebut. Nah, kembali lagi kami pun juga mendampingi. Jadi sebelum kita berurusan dengan Meta atau Facebook ataupun dengan WhatsApp, kita pasti akan mengaudit dulu, ya, quote unquote seperti mengaudit, memperbaiki dulu apa yang kurang. Sehingga Bapak Ibu tidak terbuang waktunya, kami pun juga tidak terbuang waktunya. Kita pengen Bapak Ibu juga sesegera mungkin bergabung dengan kita, pastinya. Oke, tadi Pak Andi ada 2 pertanyaan. Erlin, tolong dibantu tadi pertanyaan kedua. Saya kelewat. Oh iya, tadi untuk Pak Andi, aku lihat ada channel lain dan Telegram. Oke, channel lain. Ya, Thank you. apakah ada channel chat e-commerce? Oke, untuk channel lain kita bisa untuk seperti Telegram, Line, kemudian Facebook Messenger, Instagram kita juga sudah punya, Twitter lagi dalam progres. Nah, kalau untuk channel-channel ini sudah bisa langsung ditambahkan. Nah, kalau misalkan Pak saya ada channel chat sendiri, bisa juga kita nanti melakukan customisasi untuk menambahkan channel tersebut. Nah, kalau untuk channel dari marketplace ataupun dari seperti Shopee yang tadi, seperti Tokopedia, itu kami membutuhkan API, di mana kami perlu bekerja sama kepada Bapak Ibu yang sudah sebagai official dari store dari Tokopedia yang dibukakan API-nya. Nah, tanpa itu kita tidak bisa membantu. Nah, karena kami sendiri juga sudah lakukan dengan klien-klien yang lain, tapi setiap official store itu punya API yang berbeda. Sehingga tidak bisa dilakukan, oh kalau sudah semua juga bisa, tidak bisa. Jadi memang harus per masing-masing customer kita lakukan customisasi dan integrasi sendiri-sendiri. Nah, di mana flow-nya pun kita bisa bantu untuk itu. Mungkin bisa dengan Pak Yuda kali yang mau langsung bertanya. Siang Pak, mau tanya Pak, ini terkait webhook Pak ya, webhook API. Dari sisi Barantum ini kan pasti punya muncul channel server sendiri ya? Ya, kita punya server sendiri. Apakah bisa diinjek dengan webhook kita? Misalnya kita punya webhook sendiri, apa kita bisa injek di situ untuk bisa melihat aktivitas? Siap, bisa Pak. Jadi ini pertanyaannya cukup teknis, saya sedikit jelaskan. Jadi ini untuk melakukan integrasi ada istilah dengan webhook dengan API. Jadi untuk webhook sendiri kita bisa buka Pak. Jadi Bapak tidak cuma untuk sisi WhatsApp, tapi juga untuk CRM, call center pun juga bisa. Nah, contoh seperti misalkan
kalau dia membalas chat, saya menanyakan produk A, itu kita bisa kirim nama produk tersebut ke dalam sistem Bapak untuk bisa ngambil keterangan detail tentang produk tersebut. Karena kan kami tentu tidak tahu produk Bapak apa, kemudian kelebihannya apa, mungkin ada perubahan-perubahan yang lain, itu kita bisa lempar, kita minta informasi dari sistem Bapak, kemudian kita langsung kirimkan, otomatis tanpa agent. Atau via call pun juga sama, itu kita ada namanya robocall, kita bisa langsung pada saat klien masuk, dia bisa memasukkan ID membernya dia, atau mungkin nomor customer atau nomor yang lain, kita bisa tarik informasi dari sistem, dan kita bisa bacakan informasi tersebut langsung ke customer, tanpa agent. Semua ini kita lakukan dengan workflow yang otomatis. Nah, untuk webhook sendiri, misalkan Bapak mau men-trigger, ini contoh yang lain juga, terjadi transaksi, kemudian setelah transaksi saya mau kirimkan bukti transaksi tersebut melalui WhatsApp, bisa. Melalui Telegram, melalui email, atau yang lain juga bisa. Selama itu dibukakan untuk webhook dan API-nya, kita bisa lakukan itu. Atau misalkan, saya setelah melakukan pembayaran, bukti transfernya dikirim via WhatsApp, PDF, dalam bentuk PDF, bisa juga. Ya, jadi itu kita bisa melakukan hal tersebut, tentu ada beberapa persyaratan, karena nanti detailnya kita bisa diskusikan lebih detail, Pak, teknisnya. Kalau di sini kita bahas teknis bisa panjang, Pak, bisa semalaman nanti. Oke. Siap. Siap. Gitu. Oke, lebih Pak. menjawabkah, Pak Yuda? Iya. Berarti ini webhook-nya bisa endpoint ya berarti ya? Bisa. Sampai endpoint ya? Bisa. Okay. Dan kalaupun misalkan yang belum ada di dalam dokumentasi API kita bisa bicarakan untuk custom, Pak. Oh, oke. Gitu. Oke. Wah, satu boleh tanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Kalau terkait ini kan bisnis manager saya sudah terverify ya, bisnis Facebook-nya. Nah, kemudian kan saya melakukan uji coba dengan tembak API dari Facebook Development ya, kan ada webnya Facebook Development. Saya tembak dengan nomor yang sudah terverifikasi ke nomor lain. Itu saya cek kondisinya belum ada centang hijau dan namanya juga masih nomor telepon. Apakah emang perlu ada verifikasi legal, secara legal itu ya? Benar, Pak. Jadi seperti yang tadi, ada Facebook Business Manager dulu, kemudian yang kedua itu ada pengajuan WhatsApp Business API. Nah, pengajuan WhatsApp Business API ini yang membedakan sebagai dia itu, saya di sini ada perbedaannya, ya di sini. Jadi Bapak baru antara Bapak pakai, saya revisi, dari sisi Bapak menggunakan account business personal istilahnya. Nah, di mana account business personal ini memang disediakan oleh Facebook untuk usaha UMKM skala yang bisa melakukan yang seperti yang Bapak lakukan, tapi memang belum terverifikasi. Nah, kalau mau masuk ke tahap selanjutnya, seperti yang tadi saya bilang, lantai 1 itu kita pertama adalah Facebook Business Manager, kedua kita WhatsApp Business API, baru ketiga kita centang hijau. Jadi kita kalau mau ke lantai 3, tentu kita harus melewati lantai 2 terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Bapak baru di lantai 1 nih. Nah, bisa memang itu diintegrasikan dengan bisnis WhatsApp bisnis biasa, cuman memang butuh keahlian skill seperti yang Bapak punya. Seperti itu. Oke. Siap. Itu terjawab, Mas. Terima kasih. Thank you, Pak. Silakan, Erlin, langsung kita next-nya. Ayo buat pertanyaan-pertanyaan lainnya masih ditunggu nih. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dari Bu Siti. Bu Siti bisa open mic atau gimana, Bu? Baik. Pertanyaannya saya bacakan saja ya. Ini Bu Siti open mic nih, mantap. Oke. Wah, keren nih Bu Siti. Silakan, Bu. Ya, ini saya mau tanyanya itu gini, apa ada demo meetingnya, Pak? Karena mau coba dulu di awal, karena kan masih baru pakai ini juga dan belum tahu sistemnya kayak gimana. Boleh, nanti kita bisa berikan untuk satu workshop, jadi kita bisa aturkan workshop khusus nih untuk ibu yang sudah tertarik. Kita bisa lakukan satu workshop di mana kita nanti akan tunjukkan lebih mendetail terkait dari fitur-fitur di dalamnya, termasuk yang tadi kalau bisa dilihat di sini. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, bagaimana chat diterima, kemudian kita bisa lihat langsung di autosave, bagaimana kita bisa bikin tiket dan detail, dan kita bisa testing juga untuk channel-channel yang lain seperti Instagram, Facebook, Telegram. Kita bisa
connect-kan sehingga bisa dalam satu halaman multi-channel dan multi-admin. Itu makanya kita sebut dengan omni-channel. Beda ya dengan multi-channel saja. Omni-channel ini kita mengutamakan ke experience dari customer. Sehingga apabila dia sudah bertanya di Facebook, dia bertanya lagi di WhatsApp, kita bisa punya satu kesatuan database yang kita tahu dia dari mana. Seperti itu. Menjawabkah pertanyaan Ibu? Kita bisa aturkan waktu. Ibu Siti dengan salesnya nanti bisa langsung dibantu. Yang membantu Ibu Siti bisa nanti di Japri, nanti akan diaturkan waktu. Oke, siap. Oke. Ya. Terima kasih ya Bu Siti pertanyaannya. Thank you Bu Siti. Selanjutnya ada Pak Tengku Ilham nih Pak, mau bertanya silakan Pak. Iya, terima kasih. Yang mau saya tanyakan ini terkait persyaratan sebenarnya. Karena kan itu yang kalau nggak salah saya dengar tadi persyaratannya ada tagihan listrik dan air ya. Benar sekali Bu. Nah, sekarang kan kita ini kan listriknya sudah mulai token ini ya. Dan itu kan sudah nggak ada tagihan lagi ya. Nah, itu bagaimana untuk kalau untuk mengatasinya seperti apa itu? Ada tagihan air Pak? Kalau tagihan air, nah sekarang kan kalau tagihan air nggak ada karena kan kita pakai jet pump seperti itu. Itu bagaimana juga? Bisa dengan nanti dibuktikan dengan PBB juga Pak. Atau PBB, ya. PBB bisa atau alamat surat menyurat yang di mana ada tagihan yang bisa diinikan Pak. Oh, jadi masih bisa dijadikan opsional yang lain ya? Benar, ada juga NPWP. Jadi kita juga akan pengajuan itu nanti kita bantu. Itu sebabnya hal tersebut kita bantu jelaskan. Karena kan dengan WhatsApp ini harus dengan bahasa Inggris ya. Jadi kita bantu rangkumkan, kemudian kita sampaikan ke mereka. Saya nggak tahu apakah di luar negeri ada token atau enggak. Jadi itu yang mungkin kita perlu edukasi juga supaya mereka juga bisa mempercepat approval tersebut. Siap. Baik, terima kasih. Silakan. Helin, ada yang mau bertanya lagi atau bisa dibacakan dari kolom komentar? Kita utamakan yang bertanya langsung. Pak Robert. Ya, siap Pak. Kalau alamat kantornya di virtual office, berarti kita cuma agreement-nya aja ya yang diperluin. Benar, pakai agreement-nya aja Pak. Agreement-nya aja kan? Jadi kan banyak yang begitu sekarang kan pakai VO. Benar. Alamatnya. Jadi kan nggak ada listrik, nggak ada air tuh di situ. Benar. Berarti kan hanya service charge ke tiap-tiap ini aja. Setuju. Jadi bisa juga kan kalau untuk VO ini bisa termasuk ruangan atau misalkan hanya PO Box-nya aja atau alamat surat menyurat. Sudah pernah Pak ya? Kalau yang seperti itu udah nggak? Ada, cuman memang lebih sulit Pak. Jadi approval-nya ini kadang-kadang karena kita tahu kan WhatsApp ini juga dia besar ya dan proses approval ini dilakukan oleh manusia verifikasinya. Jadi manual verification jadi ya. Manual verification. Jadi kadang secara kita penjelasannya bisa masuk, ada yang memang harus kayak kita dilengkapi bahwa memang dia ini perusahaannya tuh benar ada. Sudah ada services bisa dibuktikan dengan foto-foto kegiatan atau misalkan dengan customer yang siapa yang menjadi customernya. Jadi agak lebih personal sedikit sih Pak. Itu agak PR memang kalau virtual office. Basically tujuan WhatsApp kita tahu untuk kebaikan. Karena WhatsApp ini dia pengen menjaga platformnya dia itu jangan sampai bisa dipakai untuk teroris atau mohon maaf ya nih untuk teroris ataupun oknum-oknum lainnya. Jadi ini yang benar-benar dijaga. Kita pun juga sebagai pihak yang bekerja sama dengan WhatsApp, kita pun juga punya tanggung jawab Pak. Kita pun juga bisa jadi terkena masalah, terkena kasus apabila kita juga menyembunyikan atau membohongi yang kita ajukan. Gitu. Yes. Verifikatornya nggak ada di Indonesia berarti ya? Nggak ada Pak. Berarti. Adanya di Amerika Pak. Di Singapura aja masih belum. Jadi PR. Kita sedikit cerita juga. Kita pun juga kan ada kantor Facebook di Singapura ya Pak ya. Kita juga kenal dengan orang-orang di sono. Saat kita minta tolong dia cuma bisa bilang, oh maaf, ini kita tidak ada jurisdiksi. Jadi mereka pun juga
nggak ada kayak satu KKN lah, kan karena kenal terus di approve. Itu susahnya Pak, benar. Jadi mereka juga sudah timnya pun juga mereka satu sama lain antara Facebook dan WhatsApp pun mereka tidak mengenal. Iya. Timnya beda-beda Pak. Tapi maksud Beda-beda. saya gini, yang WhatsApp kan dia buka API, dia nggak berminat ya buka-buka ke Indonesia gitu, officially office. Saya kurang tahu Pak. Sampai sejauh ini sih katanya akan proses ya. Apalagi kan Facebook sih kemarin ya ada PIC yang ditunjuk, cuma kan dia tidak berkantor di Indonesia. Benar, itu dia Pak, bikatornya di Singapura. Itu susahnya. Jadi sebetulnya hitungannya dia tetap Facebook Singapura. Apalagi kan sebetulnya kita ada OSS ya Pak ya, ada proses pendaftaran untuk pelayanan elektronik ya. Itu di mana ada batas di 20 Juli. Ya kita nggak tahu kalau misalkan kan banyak tuh seperti Netflix, Google, Facebook segala belum daftar. Jadi kalau dibilang mau diblok, saya agak ragu sih Pak. Gitu. Nanti kita bisa kopi-kopi itu Pak untuk bahas-bahas kayak gini. Masih ada waktu 2 minggu deh kalau gitu. Ya. Nanti, siap. Ya, banyak nih seru Pak. Kita bisa ngobrol-ngobrol. PR-nya banyak karena sudah masuk endemi jadi. Setuju Pak. Mesti dicap lah, Bet. Benar. Nah. Sudah mesti dicap. Siap. Boleh nanti Oke, lanjut, saya kontak Bapak Pak. ya. Thank you. Silakan, Pak. Silakan yang lain. Terima kasih ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ada beberapa nih yang baru join. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang WhatsApp API dan centang hijau. Silakan Pak. Yang bertanya ya jangan malu-malu. Kamu, Bu Mutia mungkin udah open mic. Saya sampaikan juga ini kita ada promo gratis 11 juta. Kalau join hari ini dengan konsultasinya bisa dilihat ya. Online training tanpa batas, konsultasi seumur hidup. Wah ini sih murah sekali, bukan murah lagi, nggak ada harga malahan. Tapi bukan berarti tidak ada harga, kita tidak memberikan abal-abal ya. Seperti yang tadi dilihat, kita juga berpengetahuan, kita paham apa yang kita lakukan, dan kita pun juga update dengan kondisi yang ada di luar. Kita pun juga update bagaimana dengan kondisi teknologi. Ya, jadi kita sebagai pengguna, pastinya kita juga update bagaimana yang mempermudah dan bagaimana caranya meningkatkan, nggak cuma dari sisi user, pemakai, tapi juga dari sisi kita sebagai manajer, sebagai direktur, kita juga bagaimana kita bisa melihat report-report tersebut. Seperti itu. Jadi kesempatan emas nih untuk bergabung dengan special price seperti ini. Kapan lagi ya Pak dapat special dan dapat 6 bulan gratis lagi untuk yang 1 tahun. Yang buat penanya aktif, kita kasih 6 bulan ini tanpa batasan juga untuk user. Dan dari sisi Bapak Ibu juga bisa nanti pakai, kita bantu untuk servisnya. Ya, nggak ada tanda bintang, jadi tidak ada term and condition tersembunyi. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya atau dilanjut yang dari komentar. Untuk komentar masih belum ada Pak. Belum ada lagi? Iya, Bapak atau Ibu ingin bertanya lagi? Mumpung ada kesempatan emas nih untuk dapetin gratis 6 bulan WhatsApp API. Kapan lagi? Oh, oke. Nah. Oke. Apabila dari sisi Bapak Ibu mungkin malu-malu bertanya, boleh nanti bisa kontak dengan tim sales yang membantu. Selanjutnya dari teman-teman tim sales ini akan menjapri, akan menghubungi Bapak Ibu secara pribadi dan menanyakan ketertarikan Bapak Ibu juga. Mohon bisa diupdate kalau memang Bapak Ibu tertarik tapi website saya masih belum, tapi perusahaan saya lagi dalam proses notaris nih. Nggak apa-apa, itu bisa dilakukan booking terlebih dahulu dengan DP. Nanti kita bisa tetap berikan semua benefit yang ada sekarang tanpa perlu Bapak Ibu full payment sekarang. Seperti itu. Oke, ini ada Bu Mutia. Iya. Bu Mutia, silakan Bu Mutia. Halo Bu Mutia. Halo. Suaranya masih belum terdengar, Bu.
Atau mungkin Bu Mutia bisa lewat chat, Bu. Mungkin audionya sedikit terkendala, kita belum bisa mendengar suara Ibu. Silakan melalui kolom komentar, Bu, atau kolom chat. Ini sebagai contoh juga buat teman-teman semua, ini nomor Barantum 02139722000 ini adalah kita punya WhatsApp, juga bisa di WhatsApp. Kita juga ada nomor WhatsApp yang untuk support kita, ya. Ini bisa juga sebagai call center, jadi nanti bisa dipakai untuk melakukan telepon ataupun kita WhatsApp. Ini contoh yang kita juga lakukan. Jadi nomor ini pun mau 30 orang telepon kita bisa, atau mau langsung di WhatsApp, sebagai bukti bahwa 021 pun juga bisa didaftarkan ke WhatsApp Business API. Bukan WhatsApp Business biasa ya, tentu berbeda. Izin bertanya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, ini minimal kontraknya 1 tahun ya. Benar. Nah, untuk pembayarannya langsung 1 tahun atau ada terminnya atau bagaimana? Kalau tipe pembayaran kita ada yang 1 tahun, ada juga per bulan Pak. Tapi tentu kalau namanya grosir kita kasih special price Pak. Oh gitu ya. Oke. Iya. Oke. Kemudian untuk misalnya nih, untuk tahun berikutnya apakah masih sama atau mungkin ada special price lagi? Nah, ini menarik. Nah, kalau memang mau special price kita boleh negosiasikan di awal nih Pak. Bapak misalkan, wah Pak saya mau 3 tahun kontrak nih Pak. Kita gitu ya. bisa bicarakan. Tentu dengan pembayaran di muka pastinya kita lebih akan berikan spesial lagi Pak. Oh gitu. Ada grosir, pasti kita sini berbisnis, kita di sini teman-teman semua pebisnis di sini, pasti kita sadar bagaimana kita berbisnis di negosiasi. Dan pastinya kita juga bukan perusahaan yang sedikit share tentang perusahaan kita. Kita sudah berdiri awal itu kita develop sistem kita dari 2009 dan kita mulai menjual solusi kita memang di 2013, di mana 2009 sampai 2013 itu kita pakai di internal. Itu sebabnya kita pun juga nggak asal bikin produk, wah kayak trending nih, kita bikin. Enggak, tapi kita juga berdasarkan pengalaman kita, kemudian kita lakukan selling, kita bantu banyak sekali klien-klien, dan dari sisi situ kita juga sebagai profitable company. Dari tahun kedua kita sudah profit, sehingga bisa apalagi sekarang kan banyak startup ya yang terkendala, jangan sampai Bapak Ibu akhirnya hanya buang uang ke laut karena startupnya tutup gitu. Dari sisi kita sudah profitable, kita bisa dikunjungi juga, kantornya ada. Kita ada kantor di 2 ruko di Jakarta Barat di Grogol. Ada nggak alamatnya di sini? Kita tulis. Oh nggak ada. Oke, bisa ke website kami untuk bisa tahu kita punya alamat. Tentu kita akan senang hati untuk menerima kunjungan Bapak Ibu semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini dari Bu Mutia nih Pak. Boleh. Beliau terkendala dari voice-nya. Beliau bertanya, kami sudah join Barantum cukup lama. Berapa harga untuk mendapatkan fitur WhatsApp Business API? Apakah ada harga khusus? Dan Siap. apakah perusahaan yang bergerak di bagian medis alat kesehatan boleh mendaftarkan centang hijau, Pak? Oke. Harga khusus tentunya untuk customer klien kita yang puas, yang ingin menambah layanan, tentu pastinya kita bisa bicarakan Bu Mutia, tenang aja. Ya, tentu saya nggak bisa buka di sini karena kan khusus buat Bu Mutia nih. Ya. Nah, kalau untuk yang pertanyaan kedua, untuk yang distributor alat kesehatan kita bisa bantu daftarkan. Agak sedikit tricky memang karena dari sisi balik lagi kita perlu memastikan bahwa yang dijual itu bukan obat-obatan terlarang juga ya, ataupun alat medis yang dilakukan itu bukan yang tidak diperbolehkan. Sebentar. Di sini persyaratannya di sini yang kita tidak boleh itu kita memang membutuhkan proses Bu. Nanti seperti kita meyakinkan bahwa itu bukan suplemen yang bahaya, ada bukti BP POM dan lain-lain. Jadi banyak sekali
kendalanya kalau hanya diajukan. Kembali lagi di sini mau menggunakan yang cara sendiri, tapi tetap aja seperti yang tadi sempat disampaikan oleh salah satu, kalau pengajuan WhatsApp Business ini tetap harus melalui vendor. Gitu. Kalau pengajuan sampai ke level 2, sampai di level 1, Facebook Business Manager, itu bisa dilakukan sendiri, ya. Kemudian bisa juga melakukan integrasi ke WhatsApp personal, tapi butuh keahlian teknis karena harus baca dokumentasi API. Nah, kembali lagi, kita kembalikan ke masing-masing pilihan. Izinkan kita membantu teman-teman semua untuk bisa pengajuan ini. Seperti itu. Semoga menjawab, Bu Mutia. Semoga ya menjawab Bu Mutia. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Mutia. Untuk peserta lainnya mungkin ada banyak pertanyaan nih. Oke, Pak Rusli pamit. Ya, terima kasih Pak Rusli waktunya. Terima kasih ya Pak Rusli sudah bergabung bersama kami. Mungkin kita bisa hitung ada 3 pertanyaan lagi yang terakhir sebelum kita tutup. Yuk, untuk 3 pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Biar tambah ningkatin kesempatan buat dapetin 6 bulan gratis nih WhatsApp API. Boleh Pak Rusli, ada yang langsung janjian nih tanggal 14 ketemu di Jakarta. Tentu senang hati kita bisa undang Bapak ke kantor, atau kita mau diskusikan di mana yang bisa waktu dan tempat yang berkenan juga dengan Bapak. Nanti untuk salesnya tolong bisa bantu. Ya, kita buka 3 pertanyaan terakhir, Elin. Ya, untuk 3 pertanyaan terakhir, apakah Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan? Apabila mau menanyakan, Pak, saya ada kasus, gimana caranya menyelesaikan ini juga silakan. Seperti kayak misalkan, Pak, ada chat yang masuk, siapa yang berhak handle, bagaimana mencegah supaya sales tidak sikut-sikutan. Kembali lagi, kami kan sebagai pengguna sendiri, jadi kita juga tahu ya trik-trik bagaimana memanage tim sales atau tim CS juga bisa. Jadi di sini nanti kita bisa diskusi bareng nih Pak, Bu. Yuk. Semua pertanyaan di komen sudah ya? Sudah Erwin? Pak. Ya, Oke. sudah. Kalau memang sudah tidak ada, kita tutup. Oh, iya. Oh, ada nih terakhir. Halo. Halo, ya Bu Is. Halo. Ya, silakan. Bapak, saya mau nanya, Ya. untuk pendaftarannya itu ada minimal bulannya nggak? Tadi kan ada slide tuh yang ngejelasin dia pendaftaran pertama itu 1 tahun ya, kalau nggak salah ya? Ya, benar. Jadi untuk harganya kita di 200, mulai dari 250, jadi paket standar kita, ini yang mayoritas sudah cukup. Jadi di 250.000 per user per bulan, Bu. Jadi Per user per bulan ya? Ya, per user per bulan. Ya. Kita minimum di 3 user. Jadi minimum investasi di 750.000 per bulan. 750. 750 itu untuk 1 tahun ya, Pak ya? Untuk 1 bulan, Bu. Oh, 1 bulan pertama. Iya, jadi Oke. bukan 1 bulan. Maksudnya nanti dari 750 itu kita kali 12. Kalau Ibu mau mendapatkan harga 250, kita harus pembayaran 1 tahun di muka. Tapi kalau misalkan Ibu bulanan, saya mau bulanan aja deh supaya cash flow saya lebih enak, itu bisa di 299, Bu. 299 ya? Untuk sebulannya. Ya, per bulan. Untuk dengan 3 pengguna itu jadi kurang lebih 1 jutaan, Bu. Dan satu hal lagi, kita juga ada, ini kan paket standar, nanti kalau Ibu butuh yang lebih advance, seperti chatbot, kalau chatbot autoresponder kita sudah berikan, tapi chatbot yang terintegrasi dengan sistem di core-nya Ibu, itu ada tambahan. Kemudian kita juga bisa meng-custom, mau ditambahkan fitur-fitur lain juga bisa. Itu juga berbeda pricing. Pak, contohnya? Contoh fiturnya kalau misalkan mau begitu masuk, saya masukkan nomor SKU, dia langsung bisa ngecek di sistemnya Ibu
itu SKU-nya berapa, Ya. kemudian itu nama produk apa, kemudian ada promo apa, harga apa, segala macam untuk chatbot API. Ya, berarti Ya. otomatis langsung ngechat tentang informasi produk yang saya tanyakan gitu ya, Pak? Ya, tapi Betul. itu spesifik masukin, jadi ada respon yang memerlukan informasi dari tempat Ibu. Tapi kalau hanya respon yang seperti bagaimana saya membeli, oh saya Ya. masukkan tokonya ada di Jakarta, ada di tempat A, B, C, itu tidak perlu. Jadi cukup dengan paket standar ini. Oh gitu. Jadi Perbedaannya, kalau tadi untuk penjelasan produk berarti kita nambah lagi ya Pak ya? benar. Kalau penjelasan produk yang sudah langsung di state di awal itu tidak perlu nambah. Jadi saya perlu bedakan di sini yang ada paket di atas dari 250 ini untuk yang membutuhkan tarik data dari sistemnya Ibu. Ya, tapi kalau tidak perlu tarik data, tidak hanya chat tektokan saja di dalam Barantum chat ini, itu cukup 250 aja. 250 minimal 3 orang ya? Ya, sangat terjangkau tentunya. Oke, kalau untuk bayar per bulan berarti kenanya 299 ya Pak ya? Benar. Mau nanya Pak, untuk penggunaan, ada paket nggak untuk penggunaan user unlimited-nya? Contoh nih, saya punya perusahaan, saya punya 250 orang contoh. Kan nggak mungkin tuh saya kasih user semua, saya bayarin semua. Ataukah ada paket khusus yang ngerangkap untuk user unlimited? Oke, kalau secara user untuk unlimited, nanti kita bisa bicarakan Bu, terkait juga untuk 250 orang ini, kita bisa bicarakan flow-nya seperti apa. Mungkin seperti yang tadi Ibu bilang, tidak perlu dikasih semua, kita bisa bantu kasih masukan. Karena balik lagi kita juga nggak mau Ibu investasi terlalu besar, akhirnya ujung-ujungnya kita juga pebisnis Bu. Kita juga mau Ibu bisa ROI secepatnya, dan karena ini konsepnya kita sewa, kita mau bisa kita partneran jangka panjang. Jadi saya bisa jamin bahwa dari sisi kita akan carikan yang terbaik dari sisi Ibu. Ya kurang lebih seperti dokter, kita akan berusaha kasih obat yang terbaik tanpa jangan apa-apa operasi. Gitu. Jangan apa-apa disuruh operasi, enggak Bu. Kita sadar karena kita sendiri juga sebagai pengguna Bu, kita juga nggak mau istilahnya diketok harga, ya itu kita juga nggak mau. Kita pasti akan diskusikan dari 250 ini mana yang orang-orang yang penting untuk diikutkan, mana yang perlu diotomasi, bahkan mungkin Ibu bisa melakukan efisiensi di klien-klien kita ada 30% sampai 35% bisa mengefisiensi timnya. Dengan melakukan dipindahkan dengan robocall ataupun dengan automatic chatbot. Seperti itu. Ya, jadi 30% ini bisa dipakai untuk sumber daya yang lain, bisa dipakai penugasan yang lain juga bisa. Pak, satu lagi Pak pertanyaannya. Di kekurangannya itu kan ada nomor yang digunakan bersifat permanen dan tidak bisa digunakan untuk WhatsApp biasa atau personal. Jadi misal nih Pak, saya punya nomor WhatsApp untuk Barantum saya, tapi saya gunain di HP pribadi saya. Apakah bisa aktif atau nomor itu nggak boleh digunain di HP pribadi? Oke, saya perlu klarifikasi. Yang maksud tidak bisa digunakan ini untuk akun biasa ataupun akun WhatsApp biasa dan personal. Jadi gambarannya sebetulnya sama seperti kayak WhatsApp kita. Kalau kita sudah masukkan WhatsApp di handphone satu, kita mau pindahkan WhatsApp di handphone lain kan nggak bisa. Oh iya, jadi otomatis ke logout ya Pak? Ya, hanya itu aja. Jadi kita kalau sudah didaftarkan di Barantum, pakai aplikasi seperti kita lihat di sini, menggunakan aplikasi Barantum, itu tidak bisa didaftarkan lagi di handphone. Karena kita tidak bisa logout di sini. Seperti Berarti itu. untuk nomornya tetap bisa masuk ke handphone ya Pak ya? Kalau untuk telepon biasa. Nah, untuk nomornya sendiri tetap bisa dipakai untuk telepon biasa, Bu. Tetap biasa. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan di sini, tidak bisa melakukan panggilan WhatsApp. Tapi nomor sendiri itu masih normal, Bu. Dari operator masih bisa. Nah, tapi dari sisi Barantum juga kasih opsi, Bu. Oh, saya nggak mau nomor saya, mungkin kan biasa pebisnis mulai dari awal tuh biasa dia sendiri yang melayani sebagai CS-nya. Nah, pakai nomornya sendiri. Nanti nomor saya ini udah dikenal sama keluarga. Oh, kalau gitu nanti bisa dipakai nomor satu lagi
khusus untuk bisnis, kita bisa carikan nomor cantik misalkan, tentu ada perbedaan harga dari sisi pakai nomor cantik. Nah, nomor cantik ini bisa dipakai sebagai identitas bisnis ibu, baik dari sisi WhatsApp ataupun dari sisi call center. Karena dia bisa ditelepon oleh mau ribuan customer ibu, itu bisa, ataupun di WhatsApp oleh klien ibu. Jadi nomor itu bisa dipakai dua sisi, mau pakai WhatsApp ataupun telepon biasa. Seperti itu. Oke, Pak. Pak, satu lagi boleh, Pak? Boleh, silakan, Bu. Tadi kan ada akun yang terintegrasi ya. Jadi antara Instagram, Facebook, dan WhatsApp itu bisa nyatu di Barantum ini, benar? Benar, bisa. Nah, kalau misal, contoh nih Pak, saya punya IG, contoh. Nama saya di IG, Cindy, contoh ya. Terus nama saya di Facebook, nama belakang saya. Audi, gitu. Cindy Audi. Nomor telepon yang saya daftarin itu beda-beda, Pak. Apakah masuk ke Barantum kita tetap 2 atau langsung terintegrasi jadi 1? Kalau tetap per masing-masing akun harus ditambahkan, Bu. Jadi seperti kayak tadi di sini untuk Instagram butuh sendiri, akun sendiri yang didaftarkan, Facebook juga, kemudian WhatsApp juga bisa. Mau beberapa nomor juga bisa dimasukkan. Nanti kita akan ada pembeda apabila nomor WhatsApp 1 dengan nomor WhatsApp 2. Kita bisa tetap komunikasi di sini. Seperti itu. Jadi chatnya di sini. Saya kirain jadi satu nomor itu dia jadi primary key gitu Pak. Pak. Jadi trigger. Jadi misal nih 2 nama ini ternyata nomornya sama. Jadi otomatis masuk di kita itu sama. Enggak gitu ya Pak ya? Oh, maksudnya dari sisi customer ya? Iya, dari sisi customer-nya ke kita gitu. Oke, saya berarti salah paham. Tadi saya pikir untuk bisa chat keluar di sini, Ibu perlu menambahkan akunnya. Nah, kalau untuk dari sisi customer, dari sisi customer-nya. Benar, dari sisi customer kita mesti masukkan dia punya akun IG-nya. Jadi kita daftarkan, ini tentu harus pakai CRM sih Bu. Jadi di CRM-nya itu kita ada untuk kita masukkan IG ataupun Facebook ID-nya sehingga kita bisa kenalin. Gitu. Nah, kalau misalkan pun ternyata berbeda, kita belum punya, Bu, misalkan tanyaannya, Pak, tapi kan saya nggak mungkin, Pak, saya menanyakan customer saya satu-satu Facebook ID dan IG ID dia. Tidak masalah. Tidak masalah. Begitu ini ada, misalkan ini Firman sama Joe ini orang yang sama. Dari WhatsApp masuk, dibuatkan akun namanya, database disimpan di phone book kita, itu disebut Itu kita nyimpennya di Barantum ya Pak ya? Benar, di Barantum. Di Barantum. Nanti dimasuk sebagai namanya Firman, nanti yang si Joe ini masuk, dia akan bikin sama juga. Nah, di sini kita bisa lakukan merge, Bu. Kita gabungkan jadi satu akunnya. Oke, berarti nggak bentrok gitu ya Pak ya? Nggak bentrok, jadinya jadi kita di dalam satu namanya, sama seperti kayak kita di phone book di handphone, kita bisa jadikan satu tuh, 2 nama, kita jadikan satu bisa. Nah, kita gabungkan untuk datanya dalam satu nama, seperti itu. Pak, kalau misal input ke Barantumnya itu harus satu-satukah atau bisa dari Excel? Jadi dari data Excel nih, kita input ke Barantum bisa langsung convert jadi kontak atau emang harus input satu-satu? Tentunya bisa, Bu, dengan Excel. Ya? Jadi langsung, supaya nggak tua, Bu, masukin 10.000 customer Ibu. Iya. Pasti customer-nya sudah banyak nih, mantap nih, Bu. Udah ribuan, bahkan jutaan kali, Bu. Amin, ya, Bu, ya. Amin, Pak, doain, Pak. Amin, saya bantu doa, Bu. Siap. Ada lagi kira-kira, Bu, ya bisa kita bahas? Udah Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak atas jawaban Sama-sama, yang Bu. sangat Terima kasih membantu. Pertanyaannya dan jawabannya. Ada pertanyaan dan masuk diskusinya. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu Iis, pertanyaannya keren-keren banget nih Bu. Ini di kolom komentar ada pertanyaan lagi nih Pak Robert. Ya. Dari Pak Tami. Untuk dashboard Barantum itu web based atau Windows only software ya Pak? Kalau dari kita web based, Pak. Jadi kita di sini tidak ada install kecuali kalau di dalam mobile phone atau HP itu kita baru install aplikasi.
Tapi kalau sebetulnya di HP pun mau pakai web juga bisa, cuman memang tampilannya kurang menarik lah karena memang ditujukan untuk tampilan web ya, seperti ini kotak. Jadi kalau di dalam handphone kita ada aplikasi, tapi kalau di dalam komputer kita bisa web. Jadi any kemana aja Bapak bisa akses tanpa perlu VPN. Gambarannya seperti, saya kasih analogi seperti Bapak pakai Facebook, Pak. Gitu. Facebook bisa web base, bisa dibuka di mana aja, mau di browser handphone juga bisa, tapi juga bisa install aplikasinya. Seperti itu. Semoga menjawab, Pak Tami. Semoga menjawab ya, Pak. Nah, apa ada lagi nih satu pertanyaan terakhir yang ingin bertanya tentang WhatsApp API dan centang hijau? Pak Robert mau nanya. Siap, Pak. Boleh review sedikit nggak yang tadi itu, ini review sedikit aja tentang yang bayar per message itu loh. Oh, oke. Kalau untuk kita tidak bayar per message, Pak. Jadi kita hanya untuk sesi pertama saja untuk membuka sesinya selama 24 jam. Jadi hanya satu kali di pesan pertama selama 24 jam. Oh, oke. Jadi nggak setiap pesan Bapak chat, balas-balasan, nanti berkali-kali kena ini, enggak. Jadi hanya satu antara ini yang pesan masuk atau pesan keluar. Kalau misalkan dari sisi customer yang pesan duluan, kita balas, itu kita hanya kena ini. Nah, kalau misalkan kita broadcast atau kita mulai chat pertama kali menggunakan template chat, itu kita hanya kena ini. Jadi dia balas tidak kena. Gitu. Selama 24 jam dari chat pertama. Nah, itu nanti tagihannya seperti apa ya? Atau tagihannya kita menggunakan sistem deposit seperti saldo. Jadi kita untuk awal akan ada deposit 500.000, di mana ini berlaku selama 1 tahun bisa dipakai. Nanti kita akan potongkan sesuai dengan pemakaiannya per bulan. Seperti itu. Nanti kalau dalam 1 tahun, misalnya dalam 1 tahun deposit yang saldo deposit yang kita masukkan tapi tidak habis, tahun berikutnya apa? Akumulasi lagi atau gimana? Kita sarankan habisnya sih Pak, karena akan hangus sih Pak. Akan hangus ya? Iya. Jadi di sini balik lagi, kenapa ada, saya mungkin izin saya menjelaskan Pak, melanjutkan. Baik. Kenapa dari sisi WhatsApp kasih 24 jam, hanya 24 jam waktu. Di sini tujuannya adalah namanya chat. Kita ingin secepatnya menyelesaikan. Kalau tadi saya cerita kita chat di Tokopedia, wah saya lupa, ternyata saya baru balik lagi. Saya baru ingat nih, saya pernah tanya, chat lagi 2 hari lagi. Itu akan membuat kita closingnya semakin lama. Nah, si WhatsApp ini dia memikirkan supaya responnya cepat, itu dia diharapkan bisa chat itu diselesaikan selama 24 jam. Karena kita juga kesel dong Pak, kalau kita misalkan tanya, wah nggak dibales-bales, besok-besok baru dibales. Nah, itu sebabnya di sini ya quote unquote kayak dipaksa oleh WhatsApp bahwa kalau kamu mau bisnis dengan benar, pastikan kalian utamakan customer kamu. Pastikan kamu membalas segera mungkin, selesaikan apapun kebutuhan klien kamu dalam 24 jam. Secara WhatsApp tidak pernah ngomong begitu, Pak. Tidak pernah disampaikan. Itu sebabnya kita yang sebagai pemakai, kita yang sebagai pengguna, dan kita juga menerapkan ke sistem, itu yang kita sampaikan. Jadi, penting sekali untuk bisa diselesaikan, dan juga sama juga dengan saldo tersebut, saya sangat menyayangkan kalau selama 1 tahun saldo tidak dihabiskan, artinya tidak ada aktivitas bisnis. Nah, itu jujur dari sisi kita, karena kita sebagai partner yang pengen Bapak Ibu maju, kita akan membantu nge-push Bapak Ibu juga, ayo dong dipakai. Kalau enggak, terpaksa hangus nih. Kita pasti akan informasikan, ayo dipakai. Ini pemakaian sedikit sekali. Gitu. Gempur terus Pak ya? Iya dong, masa bisnis kita kalah. Waktunya Indonesia Jaya, Pak. Oh, siap. Iya. Kita harus maju terus nih. Baik. Sebagai pebisnis harus aktif, jemput bola terus. Baik Pak. Ya. Bisa dipahami Pak. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk Pak Yuda nih, untuk izin live, makasih juga ya untuk udah bergabung di webinar ini.
Nah, sepertinya pertanyaan-pertanyaan sudah cukup ya Pak Robert ya? Sudah cukup, silakan dari moderator dipilihkan siapa nih pemenang 3 penanya paling aktif. Nah, sebelum aku umumin nih siapa pemenangnya, kita open video dulu kali ya untuk sesi foto bersama. Yuk. Boleh, yuk kita foto-foto bareng. Foto-foto bareng ya semuanya, tolong di open ya videonya. Ayo yang masih belum open, kami tunggu ya. Bu Mutia, Bu Iis mungkin bisa open juga nih. Bu Fitri, Agusti bisa nih. Bu Ulia, Bu Amelia. Ya, mungkin sedang ada di jalan atas atau ada kendala di videonya. Mungkin bisa di sesi foto sebentar ya. 1, 2, 3, cheese. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Mari kita umumkan siapa yang mendapatkan. Nah, sebelum aku umumin, aku sumari sebentar nih. Aku ingetin lagi untuk peserta yang hadir di webinar ini dan langsung daftar WhatsApp API hari ini juga dapat gratis setup, implementasi, training yang harga awalnya itu 16 juta. Jadi gratis. Itu kesempatan besar banget untuk Bapak Ibu untuk memajukan operasional bisnisnya. Nah, jadi hari ini nih setelah webinar bisa nih langsung hubungi sales yang mengundang Bapak Ibu sekalian untuk join langsung bergabung bersama Barantum. Namun misalnya ada pertanyaan nih, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, atau mungkin setelah webinar ini baru terbersit, oh ini gimana ya? Mungkin Bapak dan Ibu bisa menghubungi sales dan berdiskusikannya bersama. Nah, nanti tim sales Barantum tuh akan senang hati banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, penasaran gak nih siapa pemenangnya? 3 pemenang yang mendapatkan 6 bulan gratis WhatsApp API. Umumin ya, pemenang pertama itu adalah selamat kepada Bapak Andi. Makasih pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Nah, yang kedua dimenangkan oleh Pak Adrianus. Wah, Terima kasih banget nih, Pak. Nah, untuk pemenang terakhir, siapa nih kira-kira pemenang terakhirnya ya? Selamat kepada Pak Tami. Nah, nanti peserta-peserta ini, selamat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti tim kami akan menghubungi para pemenang, ya Pak, jadi ditunggu saja dari hubungan tim sales dari Barantum sendiri. Nah, untuk selanjutnya, mungkin Pak Robert ada nih sepatah dua kata untuk mereview kembali atau menyemangati atau wah pakai WhatsApp API gimana nih? Gitu. Silakan ya. Pak Robert. Tentu di sini saya ingin mengingatkan ya untuk teman-teman pebisnis semua di sini, WhatsApp ini menjadi suatu yang media komunikasi yang terbesar ya. Jadi karena itu kita harus maksimalkan ya, jangan sampai ini menjadi blocking bisnis kita. Ya, masalah kendala-kendala ini kita bisa solving semua, ataupun kita mau lebarkan dengan masuk ke database, atau kita mau buka channel email atau channel telepon atau channel media sosial dan lainnya, kita siap bantu. Silakan sampaikan semua keluh kesah, permasalahan apa. Barantum berharap kita bisa kerjasama, kita bisa membantu Bapak Ibu semua sebagai partner bisnisnya dari teman-teman semua. Kita bisa sukses bareng dan maju bersama. Oke, thank you semua. Kita tutup. Thank you, makasih. Terima kasih ya Pak Robert. Nah,
Jadi ini WhatsApp API ini dan centang hijau tuh perlu banget ya untuk operasional bisnis. Nah, sekali lagi ini aku ingetin, bagi peserta webinar yang daftar hari ini akan dapat gratis implementasi, setup, training yang harganya tuh awalnya 16 juta. Jadi ayo buruan, kesempatan emas nggak datang 2 kali nih Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk webinar videonya akan kami kirimkan ke kontak Bapak dan Ibu langsung setelah sekitar 1,5 jam setelah webinar ini selesai ya. Nah, untuk para pemenang nanti akan dikontak secara langsung dari tim Barantum. Ditunggu dulu untuk isi-isinya dan link-linknya ya nanti ya Pak. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar ini sampai selesai dan pertanyaan-pertanyaannya luar biasa banget nih Bapak Ibu. Semoga webinar ini membantu ya memperjelas untuk apa sih tentang WhatsApp API sendiri dan bagaimana cara mendapatkan centang hijau. Dan kami harap nih Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan kami dan bertumbuh kembang bersama kami untuk menjadi perusahaan yang semakin maju lagi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, sehat dan sukses selalu Bapak dan Ibu. Sampai jumpa dan di lain kesempatan. Kami tunggu kerjasamanya ya Pak, Bu. Selamat siang. Ya, semua. Terima kasih. Ya, saya semua. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.